Bab 1251. Ini perang. Sementara Tang Muxin dan Lin Yanwei sibuk dengan urusan mereka masing-masing, di sisi lain, Hong Dali tengah memikirkan hal lain. Tentang jatuhnya pasar saham yang membentuk bencana saham kali ini. Karena Hong Dali tidak kembali selama periode ini, ia tidak tahu banyak tentang jatuhnya pasar saham. Setelah bertemu GM Ren, ia mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Biasanya, pasar saham tidak sepadan dengan hadiah 2.000 poin prestasi. Hong Dali menyentuh dagunya. Bagaimana ini bisa diselamatkan? Menaikkan indeks? Atau membuat harga saham naik? Atau menstabilkan seluruh pasar? Atau apa? Rasanya ada yang salah. Meskipun saya belum pernah berdagang saham sebelumnya, saya belum pernah mendengar pasar saham anjlok seperti ini. Wajar saja ia penasaran. Bencana saham ini jelas dimanipulasi, dan ia hampir yakin itu dilakukan oleh ketua geng. Tapi bagaimanapun juga, ketua geng tidak perlu mengacaukan tempat tinggalnya. Kecuali ada agenda yang lebih besar. Dali, cepat. Aku menemukan sesuatu yang sangat salah. Sambil memikirkannya, Gu Feifei keluar dari ruangan. Begitu melihat Hong Dali, ia mengangkatnya dan pergi ke komputer. Gu Feifei menunjuk grafik saham K-Line dan berkata, jelas ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat. Pasti ada yang memanipulasinya secara diam-diam. Tentu saja ada yang diam-diam memanipulasinya. Aku hampir yakin pemimpin geng naga hitam ada di balik ini. Hong Dali mengangguk, lalu berkata, lalu, apa yang akan terjadi? Kalau begitu, aku bisa memberitahumu dengan bertanggung jawab bahwa konsekuensinya sangat mengerikan, kata Gu Feifei perlahan dan tegas. Tahukah kau berapa banyak nilai pasar saham yang telah jatuh hanya dalam beberapa hari? Berapa? Hong Dali menatap dengan mata terbelalak. Hampir 20 triliun, kata Gu Feifei. Saya cek online, total PDB negara ini setahun hanya sedikit di atas 10 triliun. Tapi nilai sahamnya anjlok 20 triliun hanya dalam 2 minggu. Konsep apa ini? Sialan. Hong Dali tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Sekarang sepertinya sangat serius. Omong kosong, itu bukan yang paling serius. Gu Feifei bersandar di sofa dan berkata dengan muram, tahukah kau apa yang akan terjadi jika pasar saham anjlok? Ingat aku pernah bercerita tentang pendanaan leverage yang terpaksa ditutup. Ya, benar. Lalu, tanya Hong Dali. Pendanaan leverage terpaksa ditutup, sejumlah besar saham dijual dan menyebabkan aksi jual besar-besaran, yang secara langsung menyebabkan anjloknya pasar saham dan likuidasi pesanan pembiayaan. Gu Feifei berkata, begitu terjadi krisis dalam pesanan pembiayaan, pasar saham akan terus anjlok karena reaksi berantai. Bahkan, ketika dana leverage anjlok, kerugiannya bersifat pribadi dan mereka akan terpaksa tutup. Bahaya sebenarnya adalah ketika orang-orang ini bahkan tidak bisa dilikuidasi. Menurut Anda apa yang akan terjadi? Tidak bisa dilikuidasi. Ini. Saya tidak pernah memikirkan ini. Apa yang akan terjadi? Tanya Hong Dali. Krisis ekonomi. Utang macet di bank akan muncul ketika mereka tidak bisa dilikuidasi. Sederhananya, mereka tidak akan bisa menagih kembali sejumlah besar utang. Gu Feifei mengangguk. Ketika mereka tidak bisa menagih utang-utang ini, seseorang harus menggadaikan sesuatu ketika mereka mengambil pinjaman. Kan, saya sudah memeriksanya, hal yang paling mudah digadaikan adalah properti. Bank akan menjual properti-properti ini dalam jumlah besar. Bagaimana orang biasa bisa membeli begitu banyak properti? Harga properti akan turun drastis. Jika properti tidak bisa dijual, bank tidak bisa menagih kembali uangnya. Sederhana saja, sekalipun seseorang punya uang, mereka tidak bisa menarik uang dari bank. Apakah Anda masih perlu saya jelaskan lebih lanjut? Tidak, itu benar-benar akan menjadi krisis ekonomi. Hong Dali akhirnya mengerti. Dia sudah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah Gu Feifei mengatakannya seperti ini, semuanya menjadi jelas. Krisis ekonomi, menakutkan. Karena itu, pasar saham kali ini benar-benar berbahaya. Sangat berbahaya. Gu Feifei mendesah. Ini bukan hanya soal pasar bull atau bear. Ini perang finansial. Jika semua benar-benar terjadi seperti yang dikatakan Gu Feifei, proyek-proyek besar nasional akan menjadi hiasan, tidak akan ada kewirausahaan selamanya, masyarakat akan memasuki depresi yang komprehensif. Ekonomi akan mundur 10 tahun dan kekayaan rakyat akan lenyap. Ketika pasar saham jatuh ke dasar, sejumlah besar investasi asing akan masuk karena pembukaan paksa Tiongkok. Dalam beberapa dekade berikutnya, warga negara harus bekerja untuk orang lain dan rakyatnya ditipu. Hong Dali akan merasa sangat buruk setelah itu. Ia merasa takut hanya dengan memikirkan konsekuensinya. Memang, pada saat ini, sistem mengumumkan instruksi terbarunya. Selamatkan pasar saham. Karena situasi kritis pasar saham domestik saat ini, masa tinggal tuan rumah di dimensi saat ini diperpanjang dari 24 jam menjadi 120 jam. Waktu pendinginan akan menjadi 48 jam. Tuan rumah harus mengatur waktunya dengan cermat.
Di salah satu kota tingkat kabupaten berukuran sedang yang paling tidak mencolok di Cina, di sebuah villa dekat sungai kecil. Villa-villa seperti itu bisa dilihat di seluruh negeri. Tidak ada yang istimewa. Namun, villa ini anehnya dipenuhi komputer, terhubung ke kabel jaringan yang tak terhitung jumlahnya. Tak kurang dari 20 orang duduk di depannya. Sekilas, villa itu tampak seperti kafe internet. Namun, pemandangan anak-anak muda yang biasa bermain game di warnet tidak terlihat. Orang-orang di villa ini berasal dari berbagai usia, dan beberapa orang asing terus-menerus berdebat tentang sesuatu. Di tengah kerumunan, seorang pria parubaya sedang beristirahat di sofa. Dia tampan dan memiliki bekas luka sepanjang 1 inci di pipi kanannya. Dia adalah pemimpin geng naga hitam. Lone Wolf, sudah tahukah kau siapa yang melakukan pembelian besar hari ini? Sang pemimpin menggosok pelipisnya dan bertanya kepada seorang pemuda berusia 30-an, kalau belum tahu, segera bertindak. Kita sudah melakukan banyak hal kali ini, kita tidak boleh gagal, mengerti? Bos, orang ini sepertinya bukan dari pihak berwenang. Pemuda berjuluk Serigala Tunggal itu berkata, kami tidak sepenuhnya yakin siapa dia. Dia muncul begitu tiba-tiba dan menghilang setelah membeli begitu banyak saham. Tidak ada artikel di internet juga. Omong kosong, geram sang pemimpin. Apa yang bisa internet katakan? Teruslah mencari. Ya, aku akan berusaha sebaik mungkin. Lone Wolf menelan ludah dan segera melanjutkan pencarian. Pada saat itu, telepon berdering dan sang pemimpin segera menjawab. Nada bicaranya kali ini terdengar sopan. Tuan Smith, ada sedikit masalah hari ini, tapi tenang saja, semuanya terkendali, tidak masalah, ya, sesuai permintaan Anda, mulai Maret tahun ini, saya telah menukarkan hampir 400–500 miliar dolar AS ke dalam yuan di berbagai bank umum di seluruh negeri melalui berbagai saluran. Hampir 200 miliar yuan digunakan untuk membuka perusahaan pembiayaan guna menyediakan pendanaan 1/4 bagi investor individu atau leverage 1/5. Sisa 200 miliar yuan dialokasikan 4 hingga 5 kali lipat dari leverage kami. Ketika kami memasuki pasar pada 3.200 poin, 200 miliar yuan yang kami dan akan meningkat menjadi 1 triliun yuan, 500 miliar yuan masuk ke pasar perusahaan pertumbuhan dan 500 miliar yuan masuk ke Bursa Efek Tiongkok 500. Kami juga memiliki saham dari perusahaan yang didanai sendiri senilai triliunan. Saham-saham ini menjadi sangat menguntungkan dan pasar naik hingga lebih dari 5.000 poin. Saya jamin tidak akan ada masalah kali ini. Orang di ujung telepon tampak puas dengan rencana yang dibuat oleh pemimpin. Baiklah. Ingat, kita hanya bisa berhasil. Aku tidak akan membiarkan kegagalan. Sesuai rencana kita, ketika pasar naik hingga lebih dari 5.000 poin, setengah dari saham terjual ketika ada berita tentang pembersihan leverage. Pasar saham kemudian mulai anjlok. Kita akhirnya mencapai kejatuhan pasar saham ini setelah melakukan short selling saham senilai 100 miliar. Jika kita gagal, kita pasti tahu apa yang akan terjadi, kan? Hahaha, saya mengerti. Tentu saja saya mengerti. Pemimpin itu tertawa. Ketika indeks saham mulai turun dari 4.700 poin, saya mengarahkan semua orang untuk menjual saham Growth Enterprise Market GEM secara bersamaan, yang mengakibatkan penurunan tajam. Tidak ada pesanan beli untuk GEM. Keesokan harinya, kami terus menekan GEM, menyebabkan banyak pembeli reksadana menarik reksadana mereka. Namun, GEM mencapai batas bawah, membuat mereka tidak punya pilihan selain menjual saham China Securities Exchange 500 CSI 500. Hal ini membuat CSI 500 terus-menerus mencapai batas bawah, yang mengakibatkan penutupan otomatis perdagangan over the counter. Kejatuhan pasar saham terjadi dengan cara ini. Oleh karena itu, saya pikir saya melakukannya dengan benar. Apa yang terjadi hari ini hanyalah sebuah kecelakaan. Semoga saja, semuanya berjalan sesuai rencanamu. Smith mengangguk. Meskipun tren pasar saham sangat kuat hari ini, harga saham kemungkinan akan turun besok. Perhatikan baik-baik selama periode ini. Indeks saham tidak boleh stabil. Kamu harus terus menekannya. Begitu pasar saham anjlok, efek berantai yang ditimbulkannya, mengerti? Tentu saja aku mengerti. Haha. Kalau bukan karena ini, kenapa aku harus berpartisipasi dengan begitu antusias? Sang pemimpin tertawa dan berkata, begitu pasar saham anjlok dan perintah pembiayaan dilikuidasi, utang macet di bank akan menumpuk dan krisis keuangan akan terjadi. Sekalipun punya uang, mereka tidak akan bisa menariknya dari bank. Hehe. Krisis keuangan akan membuat negara ini kacau balau. Itulah saatnya aku berkuasa. Benar. Jadi, kali ini kau tidak boleh mengacau. Smith berkata perlahan, dengan krisis keuangan ini, kami akan mendukungmu untuk berkuasa. Apa yang terjadi selanjutnya akan bergantung pada kinerjamu. Aku mengerti. Jangan khawatir. Pemimpin itu tertawa sebentar, lalu menutup telepon. Suasana kembali ramai di ruangan itu.
Sang pemimpin menyentuh dagunya dengan gembira dan tertawa. Iya, jujur saja, rasanya sungguh menyenangkan merampok pasar saham, jauh lebih baik daripada yang biasa kulakukan. Hanya dalam beberapa bulan, ratusan miliar dana akan mengalir ke tanganku. Haha, memangnya kenapa kalau pasar saham anjlok sekarang, dan aku akan ditransfer jauh sebelum krisis keuangan, saat itu, aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Siapa yang bisa menghentikanku kalau begitu? Bab 1252. Keluarlah selagi kau bisa. Sementara pemimpin geng merasa bangga terhadap dirinya sendiri, Hong Dali merasa sedikit tertekan. Hong Dali mengira Zhao Mingguang atau GM Ren akan menghubunginya malam itu, tetapi yang mengejutkannya, tidak ada kabar dari mereka. Hong Dali merasa bingung. Namun, sebuah komentar dari Gu Feifei membuatnya tenang. Jangan terlalu sombong. Memang benar kau kaya. Tapi apa kau pikir negara sebesar ini akan percaya bahwa mereka bisa mengandalkanmu untuk menangani masalah seperti ini sendirian? Masuk akal. Dalam situasi seperti itu, tidak ada satu orang pun yang benar-benar penting. Baiklah. Hong Dali menyentuh hidungnya. Mari kita amati beberapa hari sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Lagi pula, tidak perlu terburu-buru bahkan jika kita ingin menyelamatkan ekonomi. Dan jika tidak bisa diselamatkan, aku juga tidak bisa berbuat banyak. Gu Feifei mengangguk. Jika benar-benar terjadi krisis ekonomi, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menimbun makanan. Hong Dali. Haruskah saya membeli 2 depot makanan dan bersiap untuk menimbun makanan? Begitu saja, satu malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Han Song yang tiba di kediaman Hong Dali bersama rombongan tuan mudanya yang kaya raya dalam barisan panjang mobil mewah untuk menyaksikan pertempuran. Lagi pula, ketika Han Song yang kembali malam sebelumnya, ia bergumam bahwa Hong Dali bukanlah orang biasa. Mengenai seberapa luar biasanya Hong Dali, ia tidak menjelaskan lebih lanjut, jadi tidak ada yang tahu. Namun, dilihat dari sikap Han Song yang biasanya tak kenal takut terhadap Hong Dali, sepertinya ia memang seseorang yang luar biasa. Apakah Dali sudah bangun? Ketika Han Song yang masuk, ia melihat Tang Muxin sedang menonton film di sofa dan Lin Yanwei mendengarkan lagu dengan headphone. Ia bertanya dengan cemas, saudara-saudara berencana untuk mengamati pasar saham di sini, apakah nyaman? Kakak Han ada di sini. Cepat masuk. Tidak perlu melepas sepatumu. Tang Muxin buru-buru menyapanya. Dali masih tidur, dia baru akan bangun jam 9 pagi. Jangan khawatir, silakan duduk dulu. Jadi, semua orang dalam kelompok itu mencari tempat dan duduk. Ngomong-ngomong, mereka datang dengan persiapan matang. Mereka membawa 4 colokan listrik 10 soket dan 1 pengisi daya masing-masing. Semua orang mengeluarkan iPad mereka dan mencari tempat duduk di lantai, membentuk lingkaran. Sebenarnya, mereka lebih cemas daripada siapapun ketika pasar saham anjlok. Di antara mereka, setidaknya setengahnya memiliki keluarga dengan bisnis yang terdaftar di bursa. Setengah sisanya awalnya berencana untuk mencatatkan sahamnya saat pasar saham sedang bullish tahun ini. Namun, ketika pasar anjlok, peluang mereka untuk tercatat tiba-tiba berkurang. Begitu pasar berubah menjadi pasar bearish, mereka mungkin sebaiknya tidak mencatatkan sahamnya. Harga saham mudah turun di bawah harga penawaran di pasar bearish. Pasar saham anjlok parah akhir-akhir ini. Ayah saya murung setiap hari. Salah satu dari mereka berkata, hanya dalam 2 minggu, nilai pasar perusahaan kami turun setengahnya dan miliaran yuan menguap. Hicks. Ya, keluarga saya juga begitu. Untungnya, ayah saya bereaksi tepat waktu dan mengumumkan penghentian perdagangan. Kalau tidak, nilai saham kami pasti akan semakin jatuh. Kata orang lain sambil mengangkat telepon, tunggu pasar stabil. Banyak perusahaan yang tumbang 2 minggu ini. Ya, orang ketiga berkata, harga saham perusahaan kami mencapai 46 yuan pada titik tertingginya, tetapi sekarang turun menjadi 26 yuan. Harga sahamnya turun dari 46 menjadi 26, jika nilai pasar perusahaannya sebelumnya 9,2 miliar, artinya hanya dalam 2 minggu, nilainya turun menjadi 5,2 miliar. 4 miliar lenyap begitu saja. Bayangkan betapa menyedihkannya hal itu. Semuanya sudah datang sepagi ini. Semua orang sedang mengobrol ketika Hong Dali turun. Ia menggosok matanya sambil berjalan. Kalian semua datang untuk melihat pasar saham. Hong Dali melirik mereka sekilas dan tahu mereka semua cemas. Saudara Dali, Han Song yang bergegas menghampirinya. Semua orang tercengang dengan penurunan harga beberapa hari ini. Semua orang berniat menjual semuanya begitu perdagangan dimulai. Oh, kalau begitu, jual saja begitu mulai. Hong Dali mendengus. Aku juga mau jual. Hah. Mendengar ucapan Hong Dali, mulut Han Song yang ternganga kaget. Kau juga akan menjual semuanya. Aku harus, kata Hong Dali dengan tenang. Ia mengulangi apa yang dikatakan Gu Feifei kepadanya, situasi sebesar ini tidak bisa hanya bergantung padaku. Sebaiknya aku menjualnya selagi bisa.
Setelah Gu Feifei mengatakan hal itu kepadanya kemarin, Hong Dali telah memikirkannya dengan serius. Faktanya, selama periode ketika harga saham anjlok, banyak analis telah menawarkan solusi, tetapi apa gunanya? Negara tidak akan pernah mendengarkan. Di saat yang sama, Hong Dali punya begitu banyak uang. Jika para petinggi mempertanyakan sumber dananya, mereka akan membekukan rekeningnya dan bahkan mungkin menangkapnya, jadi sebaiknya ia tidak terlalu peduli. Ia hanya akan berkonsentrasi berurusan dengan pemimpin geng naga hitam. Sedangkan untuk urusan tingkat nasional, sebaiknya ia menjauh. Bahkan saudara Dali sedang bersiap untuk menjual, kata Han Song yang tegas, semuanya, jual segera setelah perdagangan dimulai. Cepat. Tak lama kemudian, pukul 9.15 pagi, semua orang menatap ponsel atau iPad mereka dengan saksama. Saat melihat lelang panggilan prapasar, hati semua orang berdebar kencang. Harganya dibuka rendah. Sial, harganya dibuka rendah. Jelas sekali. Hong Dali menggelengkan kepalanya. CSI 500 anjlok seperti berton-ton batu bata. Jual selagi bisa. Harga saham sebelum pasar turun drastis. Tak lama kemudian, harga mencapai level tertentu dan akhirnya stabil. Saat pasar dibuka pukul 9.30, sejumlah besar order jual muncul, termasuk dari Hong Dali dan Han Songyang. Harga terus turun. Setelah semua saham ludes terjual, Han Songyang menghela napas dan berkata, sudah berakhir. Orang-orang bergegas keluar. Sepertinya besok juga akan sama. Itu sudah pasti, kata Kiao Mingfeng tanpa daya, sebenarnya, saudara Dali bisa saja punya peluang bagus untuk menyelamatkannya. Sayangnya, negara tidak mempercayai siapapun. Biarkan saja mereka melakukan apapun yang mereka mau. Oh, benar, saudara Dali. Han Songyang bertanya, menurut pendapatmu, bagaimana pasar saham bisa diselamatkan? Mendengar itu, semua orang memandang ke arah Hong Dali, menunggu untuk mendengar jawabannya. Sebenarnya cukup mudah. Hong Dali tersenyum dan duduk di sofa. Kemudian, ia mengambil sekaleng minuman dan berkata, uang, banyak uang, pasar sedang menguat kemarin, kita harus segera bertindak cepat dan menginvestasikan beberapa ratus miliar untuk menjaga pasar tetap stabil, berapapun banyaknya trader yang keluar, kita akan menjaga pasar tetap tinggi dan menyingkirkan para short seller. Dengan cara ini, kita akan dapat menstabilkan pasar dalam 3 hari. Setelah para trader dapat dibujuk untuk kembali, kita masih bisa mendapatkan keuntungan jika kita melepas saham secara perlahan. Tidak masalah jika orang-orang melepas saham mereka, kita bisa memompanya lagi. Untuk saat ini, jika moral masyarakat rendah, para trader akan terjebak dananya atau mereka tidak akan berani memasuki pasar. Jika tidak ada trader, pasar pasti akan melemah. Jadi, saatnya untuk mundur. Tunggu berita di akhir pekan sebelum memutuskan tindakan kita selanjutnya. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, semua orang menghela napas. Hong Dali benar. Hal-hal seperti kebijakan pasar saham tidak ada gunanya. Yang terpenting adalah popularitas. Begitu sesuatu tidak lagi populer, akan sulit untuk membuatnya populer lagi. Situasinya sekarang seperti ini. Semua investor individu tertahan karena anjloknya pasar. Beberapa mungkin mengambil pendekatan tunggu dan lihat, tetapi siapa yang berani masuk ketika pasar sedang terpuruk seperti itu? Tanpa dana yang masuk, pasar akan terus merosot. Ini seperti lingkaran setan, dan akibatnya, volume perdagangan akan terus menyusut. Ini hanya akan mengakibatkan pasar melemah. Tidak akan ada kejutan. Tunggu saja. Kurasa tidak akan ada harapan dalam beberapa hari ini. Han Songyang mengangguk. Semuanya, jangan beli saham lagi beberapa hari ini. Bicaralah dengan keluarga kalian. Kalau bisa, hentikan saja saham kalian. Tunggu sampai akhir pekan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Trennya berjalan persis seperti yang diprediksi Hong Dali. Kepanikan akibat anjloknya pasar mulai terasa. Orang-orang mulai mencoba menjual saham mereka segera setelah harga mulai naik, dan hal itu mengakibatkan kepanikan. Meskipun pasar sedikit menguat pada siang hari, dampaknya tidak signifikan. Harga saham terus turun dan anjlok pada pukul 14.30. Ketika pasar tutup di penghujung hari, lebih dari 1.000 saham telah mencapai batas bawah. Sudah berakhir. Han Songyang menatap pasar dan menarik napas dalam-dalam. Saya khawatir akan sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Di sebuah bangunan kecil di kota kecil tempat pemimpin geng dan anak buahnya berada, semua orang bersorak ketika pasar saham ditutup. Oh ya, bagus sekali. Hari short selling lagi. Hahaha. Seperti yang kubilang, rally kemarin cuma kebetulan. Kebijakannya bagus, tapi mustahil efektif. Sudah terlambat bagi mereka untuk melepaskan diri sekarang, meskipun mereka mau. Mustahil harganya naik begitu tinggi. Benar sekali, kita sudah berjuang keras hari ini. Likuidasi order pembiayaan itu di akhir hari perdagangan adalah kebetulan yang bagus. Hahaha, itu sangat membantu kami. Semua orang di gedung kecil itu bersorak. Sang pemimpin menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam.
Ia tersenyum dan berkata, ya, 1 hari lagi telah berlalu. Apakah kita juga menghasilkan banyak uang hari ini? Sekretaris yang bertanggung jawab atas statistik tertawa. Sekitar 6 miliar yuan, hasilnya cukup bagus. 6 miliar. Kenapa begitu sedikit? Sang pemimpin mengerutkan kening. Menurut prediksinya, seharusnya tidak serendah itu. Lagi pula, dulu mereka meraup puluhan miliar yuan setiap hari. Hari ini, tiba-tiba terjadi penurunan pendapatan sebesar 10%. Selisihnya agak besar. Mau bagaimana lagi? Ada lebih banyak orang yang melakukan short selling dengan kita. Sekretaris itu berkata tanpa daya, pasarnya sangat besar, mau bagaimana lagi? Kalau begitu, haha, tidak masalah. Sang pemimpin mengangguk. Akan jauh lebih mudah bagi kita mulai sekarang. Uang panas, para pedagang, dan investor individu akan membantu kita menekan pasar. Baiklah, semuanya, berkemas. Ayo bersenang-senang malam ini. Yahoo, mendengar itu, semua orang langsung bersorak dan mulai menyusun rencana untuk malam itu. Kakak, kamu mau pergi kemana nanti? Tanya seseorang. Aku berencana melihat Shen Cheng malam ini. Sang pemimpin berpikir sejenak dan tertawa. Kalian bersenang-senanglah. Tidak perlu mengkhawatirkanku, ingatlah untuk kembali sebelum tengah malam nanti. Dimengerti. Semua orang segera berkemas dan pergi. Setelah semua orang pergi, pemimpin klan menatap ruangan kosong itu dan bergumam, sekarang akhir sudah di depan mata, aku tiba-tiba merasa sedikit hampa. Hidup tanpa lawan untuk dilawan sungguh membosankan. Bab 1253. 20 tahun yang lalu. Selama masa ini, pemimpin geng tersebut berkembang pesat di pasar saham dan telah mengalahkan banyak lawan. Kecuali Cheng Yaojin yang muncul tiba-tiba kemarin, ia bahkan tidak menghadapi perlawanan berarti dari siapapun. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Rasanya seperti bermain game. Harus ada lawan yang seimbang agar game terasa seru. Jika hanya satu pihak yang mengalahkan pihak lain, mustahil untuk menikmati game sepenuhnya. Lupakan saja, aku ragu bisa menemukan lawan sekarang. Aku akan jalan-jalan saja. Pikir sang pemimpin dalam hati dan keluar. Ia masuk ke Jaguar merah coklatnya dan menuju ke arah Shen Cheng. Kota kecil tempat pemimpin itu berada tidak terlalu jauh dari Shen Cheng. Jaraknya sekitar 30 menit dengan mobil. Ia memasuki Shen Cheng tetapi tidak pergi ke tempat hiburan manapun. Ia hanya mengikuti jalan utama sampai ke pusat kota. Dalam perjalanan, ia bersenandung dan bergumam dalam hati, kalau dipikir-pikir, aku sudah lama tidak ke panti asuhan. Hehe, aku penasaran apa yang terjadi pada anak kecil yang kukirim ke sana bertahun-tahun lalu. Sebenarnya, sambil berkata begitu, ia menyentuh bekas luka di pipinya dan tersenyum. Bekas luka yang ditinggalkan orang tua si kecil itu sungguh berkesan. Dengan pikiran itu, adegan masa lalu muncul sekali lagi dalam pikiran pemimpin geng itu. Itu terjadi lebih dari 20 tahun lalu. Saat itu, ia dan saudara angkatnya, Hong Haoming, meninggalkan militer bersama. Keduanya memiliki hubungan yang baik. Mereka memulai bisnis bersama dan meraih kekayaan bersama. Saat itu, keluarganya hanyalah keluarga biasa dengan total aset puluhan ribu. Total aset mereka mencapai 100.000 yuan. Di kota kecil tempat tinggalnya saat itu, ia dianggap cukup kaya. Sayangnya, keduanya memiliki pendapat berbeda mengenai perkembangan masa depan mereka. Saudaranya, Hong Haoming, ingin mengembangkan bisnisnya secara bertahap, perlahan-lahan, dan naik level. Namun, sang pemimpin ingin memanfaatkan masa mudanya dan melakukan sesuatu yang besar dan menarik selagi bisa. Awalnya, tidak ada yang salah dengan pemikiran mereka berdua. Hong Haoming ingin bergerak perlahan dan mantap, sementara pemimpin geng ingin maju dengan berani. Tidak ada yang salah dengan niat mereka berdua, dan tidak masalah jika keduanya melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, sayang sekali pemimpinnya terlalu agresif. Dalam salah satu perjalanan bisnisnya ke Beijing, ia bertemu dengan seorang Amerika bernama Ebet. Sebenarnya, mengenal orang asing saat itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Sang pemimpin tidak terlalu mempermasalahkannya saat itu. Namun kemudian, Hong Haoming secara tidak sengaja menemukan identitas asli Ebet. Saat itulah sesuatu yang mengerikan terjadi. Itu karena Ebet adalah agen khusus Amerika, mata-mata industri. Hari itu, di rumah pemimpin. Saudaraku, ini tidak bisa terus berlanjut. Orang itu agen khusus. Kalau kau terus bergaul dengannya, mereka akan mengira kau mata-mata dan menangkapmu. Hong Haoming duduk di depan pemimpin itu, mencoba meyakinkannya. Berhentilah selagi masih bisa. Saudara yang kukenal tidak akan mengkhianati negaranya. Apa yang kau tahu? Ini kesempatan. Kesempatan, kau mengerti. Pemimpin itu menolak untuk mundur. Dia sudah berjanji untuk mendukungku dengan $1 juta AS. $1 juta AS. Kau tahu berapa jumlahnya?
Kita tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidup kita. Apa kau tidak takut membakar dirimu dengan uang itu? Teriak Hong Haoming. Tidak ada uang gratis di dunia ini. Dia mungkin ingin kau melakukan sesuatu yang mengerikan untuknya di masa depan. Kau tidak boleh terus seperti ini. Kau tidak boleh. Aku tidak butuh kau ikut campur dalam urusanku, teriak pemimpin itu. Urus saja urusanmu sendiri. Aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Aku lelah, sebaiknya kau pulang dulu. Saudaraku, kau. Melihat sang pemimpin sudah membuat keputusan, Hong Haoming mendesah tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Sebelum pergi, ia berkata, saudaraku, aku tidak bisa membiarkanmu terpuruk lebih dalam. Aku akan melaporkan Ebed sekarang. Kita tidak butuh uang lagi, kenapa kau harus begitu ambisius? Kau, pemimpin geng itu langsung cemas. Jika identitas Ebed terungkap, $1 juta AS miliknya. Pada malam hari, Haoming, buka pintunya. Ini aku. Pemimpin itu diam-diam membawa 2 orang bersamanya dan mengetuk pintu Hong Haoming. Ayo kita bicara lagi. Kau belum pergi, kan? Saudaraku, apakah kau sudah menyadarinya? Hong Haoming sangat gembira ketika mendengar suara pemimpin itu dan ia membuka pintu tanpa berpikir 2 kali. Namun, yang ia lihat bukanlah wajah tersenyum sang pemimpin, melainkan sebilah pedang dingin. Kakak, kau terlalu kejam. Hong Haoming menyaksikan pisau tajam itu menusuk jantungnya, dan matanya beralih menatap kosong ke arah ketua geng. Kenapa? Hong Haoming mencengkeram wajah ketua geng dengan ganas, membuatnya memar. Kenapa kau melakukan ini, kau kakak laki-lakiku? Saudaraku, anggaplah ini sebagai utang budiku padamu seumur hidup ini. Sang pemimpin menatap Hong Haoming yang perlahan terkulai dan menggelengkan kepalanya. Maaf sekali, aku harus mendapatkan $1 juta AS itu. Jadi, mari kita menjadi saudara lagi di kehidupan kita selanjutnya. Malam itu, kebakaran besar membakar rumah Hong Haoming menjadi abu. 20 menit kemudian, pemimpin itu muncul di Departemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Daerah. Kakak ipar, saya baru saja mendapat kabar, jelas ketua geng itu dengan muram kepada istri Hong Haoming. Kakak Haoming sedang memasak untukmu di rumah ketika tabung gas LPG meledak. Rumah itu terbakar dan kakak Haoming sudah pergi. Apa? Istri Hong Haoming menangis terseduh-seduh. Haoming. Setelah seruannya, tiba-tiba terasa nyeri tajam di perut bagian bawahnya. Ah, sakit. Dia akan melahirkan. Pemimpin itu tercengang. Tak lama kemudian, para perawat mendorong istri Hong Haoming ke ruang bersalin. Setelah 1 jam penuh, seorang perawat berlari keluar sambil berkeringat dan berteriak, siapa anggota keluarga Lan Xiangqin? Saya. Pemimpin itu melangkah maju. Apa yang terjadi pada adik iparku? Kondisi mental ibu tidak stabil dan hal itu mengakibatkan masalah selama persalinan. Apakah Anda ingin menyelamatkan ibu atau bayinya? Tanya perawat dengan cemas. Menyelamatkan ibu atau bayinya? Ketua geng khawatir perbuatannya akan terbongkar di kemudian hari. Sekarang, karena adik iparnya, Lan Xiangqin, sedang mengalami persalinan yang sulit, hal itu akan menyelesaikan banyak masalahnya. Ia langsung berpura-pura sedih, menggertakkan gigi, dan bertanya, mana yang lebih mungkin menyelamatkan ibu atau bayinya? Perawat, kita bisa mencoba menyelamatkan bayinya. Tapi kita tidak yakin bisa menyelamatkan ibunya. Kalau begitu, selamatkan bayinya. Silsilah saudaraku tak bisa diputus, seru sang pemimpin dengan tegas. Dan begitulah akhirnya Hong Haoming dan istrinya meninggal di hari yang sama, hanya meninggalkan seorang bayi yang baru lahir. Melihat anak kecil itu tertidur lelap dalam bedong, sang pemimpin mendesah pelan. Saudara Haoming, aku telah berbuat salah padamu. Aku tidak akan membunuh anakmu, setidaknya kau masih punya keturunan. Saat itulah pemimpin geng mengirim anak itu ke panti asuhan Sencheng. Kalau anak itu masih hidup, seharusnya dia berumur 20-an. Pemimpin itu memandangi pemandangan di luar jendela dan bergumam, aku penasaran bagaimana kabar keturunan saudara Haoming. Ngomong-ngomong, akulah yang membunuh saudaraku dan istrinya bertahun-tahun yang lalu. Entah kenapa, aku merasa berutang budi pada anak itu. Lupakan saja, kalau dia masih di sana, aku akan memberinya beberapa puluh ribu. Itu sudah cukup sebagai bagian dari tugasku sebagai paman. Di sisi lain, di sebuah villa yang terletak di kawasan pemukiman Water Creek tempat Hong Dali dan yang lainnya berada. Semua orang mendesah karena pasar saham. Saat itu, Gu Feifei sudah turun. Sambil berjalan, ia berkata, Dali, kurasa ada yang salah dengan pasar saham hari ini. Kita sudah melikuidasi semuanya dan hanya menghasilkan sedikit, sekitar 10 miliar yuan. Ketika mereka mendengar kata-kata Gu Feifei, mulut semua orang ternganga. 10 miliar dianggap keuntungan kecil. Oh, biasa saja. Hong Dali mendengus. Baiklah, semuanya, jangan terlalu sedih.
Ayo kita jalan-jalan hari ini. Aku ingin mengunjungi panti asuhan. Panti asuhan Sencheng adalah tempat Hong Dali dibesarkan. Ngomong-ngomong, ia sudah lama kembali ke dunia ini, tetapi ia belum pernah mengunjungi panti asuhan itu. Bukan karena ia lupa, melainkan, lebih tepatnya karena pikirannya sedang rumit. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi nenek Wu yang telah merawatnya saat itu. Saat itu, ia masih sangat muda. Panti asuhan tidak tahu dari mana asalnya, hanya seorang paman yang mengirimnya ke sana. Pamannya tidak meninggalkan pesan apapun, hanya mengatakan bahwa nama keluarganya adalah Hong. Tidak ada yang tahu nama orang tuanya. Dali mau ke panti asuhan. Saat itu, Tang Muxin dan Lin Yanwei juga sudah berkemas dan datang. Tang Muxin berbisik kepada Lin Yanwei, "Kak Yanwei, menurutmu Dali tumbuh besar di panti asuhan itu?" Lalu, kemungkinan besar. Lin Yanwei mengangguk. Aku memeriksa internet. Sepertinya memang ada seorang pria bernama Hong Dali yang meninggal dalam kecelakaan mobil demi menyelamatkan dua anak. Dia tumbuh besar di panti asuhan. Dan sekarang Dali bilang dia ingin mengunjungi panti asuhan. Sepertinya memang begitu. Tang Muxin mengerutkan bibirnya. Dali memang baik hati. Mengalami kecelakaan untuk menyelamatkan dua anak, kebanyakan orang biasa tidak mampu melakukan hal seperti itu. Tuan muda selalu baik hati. Lin Yanwei tersenyum. Ekspresinya saat menatap Hong Dali sangat lembut. Selama ini, bahkan setelah dua kehidupan, hati tuan muda masih tetap baik. Hehe. Itulah mengapa dia begitu disukai. Tang Muxin tersenyum. Aku seharusnya lebih baik padanya di masa depan. Orang baik memang pantas diperlakukan dengan baik. Jadi, semua orang berkemas dan bersiap untuk pergi. Hong Dali duduk di Night 15-nya, diikuti Han Songyang dan yang lainnya dalam barisan panjang. Mereka semua mengendarai mobil mewah seperti Land Rover, Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg, Aston Martin, dan lain-lain. Sepanjang jalan, banyak pejalan kaki melihat armada seperti itu dan bertanya-tanya. Ada pameran mobil di suatu tempat. Banyak sekali mobil mewah, keren banget, ya, biasanya kita jarang melihatnya, tapi sekarang banyak sekali. Rombongan mobil itu melanjutkan perjalanan mereka perlahan, dan setengah jam kemudian, Han Songyang berhenti dan tersenyum. Oke, kita sampai. Bab 1254. Panti asuhan Sencheng. Panti asuhan Sencheng. Hong Dali menatap papan nama itu dengan berat hati. Beberapa catnya telah terkelupas. Ngomong-ngomong, panti asuhan Sencheng didirikan pada tahun 1980-an dan usianya belum terlalu tua. Namun, karena lokasinya yang relatif terpencil, tidak banyak orang yang tahu keberadaannya dan hanya sedikit sumbangan yang masuk. Mereka hanya bisa mengandalkan dana pemerintah yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Melihat keadaannya yang menyedihkan, Tang Muxin menggenggam tangan Hong Dali erat-erat. Tangannya sedikit gemetar dan telapak tangannya dingin dan berkeringat. Jelas sekali ia sangat gugup. Hong Dali memang baik hati. Hal ini terlihat dari saat ia menyelamatkan anak malang itu. Karena itu, ketika ia mengatakan ingin datang ke sini, Han Songyang dan yang lainnya tidak terlalu memikirkannya. Mereka mengira Hong Dali ingin berbuat lebih banyak kebaikan. Namun, mungkin hanya Tang Muxin dan Lin Yanwei yang bisa memahami perasaan Hong Dali. Pada saat ini, sekelompok besar orang di gerbang telah menarik perhatian penjaga. Penjaga tua itu menjulurkan kepalanya keluar dari pos jaga untuk melihat Hong Dali dan sekelompok besar tuan dan nona muda. Ia bertanya dengan ketakutan, "Kalian semua di sini untuk?" Seperti biasa, banyak sekali orang yang datang ke sini. Apakah salah satu anak dari panti asuhan itu mendapat masalah? Paman, bukan apa-apa. Kami di sini hanya untuk melihat-lihat, sekaligus mencari tahu apakah ada yang bisa kami bantu atau menyumbang. Hong Dali tersenyum dan berkata, "Bolehkah kami masuk? Kalian ke sini mau berdonasi?" Mendengar itu, penjaga itu tampak gembira. "Wah, anak muda sekarang jarang yang peduli sepertimu. Silakan masuk, silakan masuk." Penjaga itu membuka pintu dan mempersilakan Hong Dali dan yang lainnya masuk. Hari ini benar-benar hari yang baik. Tadi, ada pria parubaya yang baik hati datang dan bilang mau berdonasi juga, haha. Iya, ada yang lain juga ke sini untuk berdonasi. Hong Dali terkejut. Ia melihat sekeliling dan segera melihat sebuah Jaguar merah coklat. Ia tersenyum dan berkata, apakah dia mengendarainya ke sini? Sepertinya orang ini cukup kaya. Jaguar ini adalah sedan bisnis unggulan XJL 3.0 supercharged berpenggerak semua roda tahun 2015 yang harganya lebih dari 1,4 juta. Oleh karena itu, ketika Hong Dali mengatakan orang ini kaya, ia tidak mengatakannya begitu saja. Tepat sekali. Dia sedang mengobrol dengan direktur sekarang. Silakan masuk. Penjaga itu membawa Hong Dali dan yang lainnya ke halaman. Tang Muxin dan Lin Yanwei melihat sekeliling saat mereka masuk.
Panti jompo itu hanyalah sebuah bangunan kecil dengan 3 lantai. Halamannya seluas lebih dari 1000 meter persegi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa taman kanak-kanak yang umumnya lebih baik daripada panti asuhan ini. Saat itu, ada sekitar 7 atau 8 anak bermain di halaman. Anak-anak yang lebih tua berusia sekitar 10 tahun dan yang termuda berusia 3 atau 4 tahun. Beberapa dari mereka berjongkok di tanah dan membentuk figur dari tanah liat, sementara yang lain bermain kelereng. Masyarakat elektronik yang berkembang pesat di abad ke-21 seolah benar-benar terisolasi dari tempat ini. Alasannya sederhana, mereka tidak punya uang. Hati Tang Muxin dan Lin Yanwei terasa sakit. Tang Muxin lahir dari keluarga kaya. Sejak kecil, ia berpakaian elegan dan gemar menyantap hidangan lezat. Keluarganya menghabiskan setidaknya 3 juta untuk les biola, tari, vokal, bahasa Inggris, dan sebagainya. Meskipun Lin Yanwei bukan berasal dari keluarga kaya, ia dianggap berkecukupan. Ia tidak perlu khawatir soal makanan dan pakaian. Sekarang setelah mereka melihat tempat Hong Dali tumbuh. Anak kecil, kemarilah. Kakak akan membelikanmu makanan lezat, ya. Tang Muxin merasa sakit hati. Matanya berkaca-kaca saat melihat anak-anak di halaman. Ia berharap bisa memindahkan 2 supermarket ke halaman sekarang. Kak, kamu cantik sekali. Melihat Tang Muxin yang cantik dan lembut, anak-anak itu memandang mereka dari kejauhan. Anak tertua tampak bersemangat, tetapi ia menggelengkan kepala. Nenek bilang kita tidak boleh menerima barang dari orang asing. Nenek juga bilang kita harus belajar dengan giat agar bisa mendapatkan uang untuk membeli apapun yang kita inginkan di masa depan. Hehe, anak-anak yang baik. Lin Yanwei tersenyum dan menggelengkan kepala. Ia tidak memaksa anak-anak ini untuk menerima bantuan. Lagi pula, karena Hong Dali ada di sini, ia pasti akan memastikan mereka bisa hidup dengan baik di masa depan. Melihat anak-anak ini begitu bijaksana, Tang Muxin dan Lin Yanwei semakin yakin bahwa Hong Dali selalu berpura-pura tidak berperasaan. Hong Dali sebenarnya sangat cerdas dan jujur. Karena mereka hanya sedikit, mereka tidak terburu-buru membantu anak-anak. Sesuai rencana Hong Dali, seluruh panti asuhan akan dipindahkan. Tidak perlu terburu-buru. Sekelompok orang mengikuti penjaga ke lantai atas dan melewati beberapa ruangan. Tang Muxin dan Lin Yanwei melihat sekeliling dengan santai. Beberapa anak sedang mengerjakan PR di dalam ruangan. Ekspresi mereka sangat serius. Tanpa uang, kekuasaan, dukungan, atau kerabat yang membantu, jelas bahwa mereka tahu mereka harus berhasil dalam studi dan mencari pekerjaan tetap untuk menjalani kehidupan yang baik. Oleh karena itu, mereka belajar dengan sangat serius. Tang Muxin dan Lin Yanwei saling memandang, melihat simpati dan rasa nyaman di mata masing-masing. Sekarang Hong Dali ada di sini, ada harapan untuk masa depan anak-anak ini. Anak-anak yang baik sekali, seru Han Songyang. Tiba-tiba aku ingin mengajak mereka bergabung dengan perusahaanku. Meski program kerja studi, setidaknya mereka bisa mendapatkan penghasilan. Itu bukan ide yang buruk. Gu Feifei mengapresiasi ide Han Songyang. Aku melihatmu dari sudut pandang yang berbeda, haha. Beberapa dari mereka tertawa. Tak lama kemudian, mereka tiba di kantor direktur. Tepat ketika mereka tiba di pintu, Hong Dali mendengar suara pelan berkata, "Direktur Wu, bagaimana kabar anak yang pergi bersamamu sebelumnya?" Sebuah suara tua terdengar. "Maksudmu Dali?" "Ya, dia anak yang baik. Dia baru saja kuliah dan punya masa depan yang cerah. Sayangnya, dia meninggal dalam kecelakaan mobil saat mencoba menyelamatkan 2 anak." "Ya, meninggal." Pria itu terdengar terkejut. "Meninggal karena kecelakaan." "Ya, sungguh malang. Kakak dan istrinya meninggal dunia, meninggalkan satu-satunya darah daging mereka. Bahkan dia pun meninggal, namanya Dali." Hong Dali. Mendengar ini, sekelompok orang bersiap memasuki ruangan. Namun, Hong Dali tertegun. Itu karena dia mendengar kata-kata pria parubaya itu, dia darah daging kakaknya. Bernama Hong Dali. Bukankah itu dia? Beberapa dari mereka memandang Hong Dali dan jelas tahu apa yang terjadi di dalam. Mereka langsung berhenti. Namun, penjaga itu tidak menyadarinya dan langsung mengetuk pintu. "Direktur Wu, ada beberapa anak muda di sini yang ingin melihat-lihat dan menyumbang." "Oh, begitukah? Cepat undang mereka masuk." Suara wanita tua itu terdengar terkejut. Ia berkata dengan tergesa-gesa, "Ada apa hari ini? Kenapa banyak sekali orang di sini, hehe." Tak lama kemudian pintu terbuka dan terlihatlah wajah tua. Wajahnya tampak ramah, penuh kerutan dan rambut putih. Tubuhnya reyot dan kakinya bengkok karena usianya yang sudah tua. Namun semua itu tidak menghilangkan kesan ramah yang dimiliki nenek tua itu di benak orang-orang. Senyumnya begitu ramah dan lembut. Semua orang bisa merasakan ketulusan hatinya ketika anak-anak yatim piatu yang malang namun manis itu memanggilnya, "Nenek." "Silakan masuk." Nenek Wu terkejut ketika melihat Hong Dali dan yang lainnya,
lalu ia segera mengundang mereka masuk ke kamar. Aduh, tempat ini terlalu kecil dan tidak banyak yang bisa ditaruh di sini. Kuharap kau tidak keberatan. Nenek Wu, halo. Nama saya Hong Dali. Melihat Nenek Wu, yang telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun, Hong Dali tanpa sadar ingin memeluknya. Namun, ia tiba-tiba teringat identitasnya dan menahan diri. Dali. Nenek Wu memegang lengan Hong Dali dengan kedua tangannya. Ia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu akhirnya menggelengkan kepala. Namamu Hong Dali juga. Dulu ada Hong Dali di sini. Ah, oh iya, pria ini, dialah yang mengirim Hong Dali ke sini. Hehe, kalian berdua benar-benar dipertemukan oleh takdir. Kalian benar-benar bisa bertemu di sini. Saat ini, Hong Dali memiliki sejuta pertanyaan yang ingin ia ajukan. Namun, ia menatap pria itu dan memutuskan untuk menahan diri. Pria itu cukup tampan. Dia pasti sangat tampan saat muda. Namun, ada bekas luka di wajahnya, yang merusak penampilannya secara keseluruhan, meskipun memang membuatnya terlihat lebih jantan. Pria ini meninggalkan kesan mendalam bagi orang lain. Hong Dali mengulurkan tangannya. Halo, halo. Nama saya Hong Dali. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Paman? Hehe, halo. Sepertinya kita memang ditakdirkan. Pria parubaya itu pun mengulurkan tangan dan menjabat tangan Hong Dali. Nama belakang saya Liu. Panggil saja saya Paman Liu. Haha, halo, Paman Liu. Hong Dali tersenyum, lalu bertanya dengan santai, Paman Liu pernah mengirim seorang anak ke sini sebelumnya. Aku baru saja mendengar percakapanmu. Namanya juga Hong Dali. Benar. Paman Liu mengangguk, lalu mendesah dan berkata, itu anak saudara angkat saya. Ya, saudara angkat saya masih muda dan menjanjikan saat itu. Sayangnya, dia meninggal karena kecelakaan. Istrinya meninggal saat melahirkan di hari yang sama. Mereka hanya meninggalkan seorang anak. Sekarang, anak itu juga sudah tiada. Takdir membodohi orang. Nenek Wu menghela napas pelan dan menyeka air matanya diam-diam. Mendengar itu, jantung Hong Dali berdebar kencang dan air matanya hampir jatuh. Akhirnya ia berhasil menahan diri, lalu bertanya dengan hati-hati, Paman Liu, siapa nama saudaramu? Bisakah Paman memberitahu saya? Nama saya juga Hong Dali, saya ingin mengadakan upacara peringatan untuknya guna mengumpulkan pahala. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Paman Liu tersenyum dan berkata, namanya Hong Haoming, dan nama istrinya Lan Xiangqin. Bab 1255. Sedikit aneh. Hong Haoming, Lan Xiangqin, itulah nama orang tua kandungku. Hong Haoming, Lan Xiangqin, gumam Hong Dali, mengukir nama-nama itu di benaknya. Ia tak berani bersikap tidak sopan. Lagi pula, mereka memang tidak menginginkannya menjadi yatim piatu, jadi Hong Dali sama sekali tidak menyalahkan mereka. Hong Dali sangat bersyukur telah dilahirkan ke dunia ini. Paman Liu menatap Hong Dali. Ia sebenarnya penasaran dengan raut wajah Hong Dali yang sedih, tetapi tiba-tiba ia memperhatikan Gu Feifei, yang datang bersama Hong Dali. Pikirannya teringat laporan dari anak buahnya tentang pemuda yang telah membunuh Yan Hongye. Dia juga dipanggil Hong Dali, dan dia juga memiliki pengawal wanita jangkung bersamanya. Mungkinkah dia? Paman Liu sedikit mengernyit, lalu wajahnya segera kembali ke ekspresi semula tanpa jejak kerutan. Ia bertanya dengan santai, Kak, asalmu dari mana? Dilihat dari pakaianmu, kau bukan dari keluarga biasa, kan? Orang tuamu pasti orang kaya, kan? Bolehkah kau memberitahuku siapa mereka? Mungkin aku kenal mereka. Hong Dali berpikir sejenak lalu tiba-tiba tertawa. Kalau dipikir-pikir, sepertinya aku punya banyak kesamaan dengan Hong Dali yang sudah meninggal ini. Nama ayahku Hong Wei Guo dan nama ibuku Lan Ruoxi. Nama keluarga mereka cocok, haha. Hong Wei Guo, Lan Ruoxi. Mendengar nama itu, Paman Liu menggelengkan kepala dan berkata, sepertinya kenalanku tidak begitu beragam. Aku tidak mengenal mereka. Mereka pasti orang-orang yang sangat sukses. Kalau ada kesempatan nanti, kenalkan aku pada mereka, ya. Tentu. Hong Dali mengangguk dan tiba-tiba bertanya, Paman Liu, bolehkah saya minta nomor telepon Anda? Nanti, saya ingin berbicara lebih banyak dengan Anda. Pria di depannya ini adalah paman yang mengirimnya ke panti asuhan ini, saudara angkat ayah kandungnya. Ia harus berusaha mendapatkan nomor kontaknya. Kalau tidak, dunia ini begitu luas, begitu ia pergi, bagaimana ia bisa menemukannya lagi? Oh, oke, tidak masalah. Paman Liu mengeluarkan ponselnya dan memberitahu Hong Dali nomor teleponnya. Lalu, ia berpura-pura berkata dengan santai, kamu bisa mencariku untuk apapun nanti. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Suaranya memikat, dan tutur katanya santun dan sopan. Kesan yang ditinggalkannya sungguh luar biasa. Keduanya bertukar nomor telepon.
Paman Liu menyadari tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Putra saudaranya sudah meninggal dunia dan bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, ia mengeluarkan uang tunai 50.000 yuan dari tasnya dan meletakkannya di meja Direktur Panti Asuhan, Nenek Wu. Ia tersenyum dan berkata, "Direktur Wu, terima kasih telah merawat keponakan saya selama bertahun-tahun. Saya menghasilkan uang dari bisnis saya beberapa tahun ini. Anggaplah ini sebagai sponsor saya untuk Panti Asuhan. Tolong jangan ditolak." Setelah berkata begitu, Paman Liu berbalik dan pergi. Nenek Wu tidak bisa menolak uang itu meskipun dia mau. Tak lama kemudian, setelah Paman Liu pergi, Tang Muxin dan Lin Yanwei saling berpandangan dan mengangguk. Kesan pertama mereka terhadap Paman Liu cukup baik. Ia berbicara dengan sopan dan santun. Ia tampan dan murah hati. Mereka tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Nenek Wu. Hong Dali sedikit sedih melihat Paman Liu pergi. Akhirnya ia bertemu seseorang yang bisa dianggap kerabat di sini, tetapi sayangnya, ia tidak bisa memberitahu siapa orang itu. Karena itu, ia merasa sedikit sedih. Namun, mau bagaimana lagi? Ia jelas tidak bisa mengungkapkan fakta bahwa ia telah meninggal dan bertransmigrasi ke dimensi lain. Ia hanya bisa menahannya dalam diam. Akhirnya, ia hanya menatap Nenek Wu dan berkata, "Singkatnya, aku ingin mendukung panti asuhanmu secara finansial. Aku sudah menyiapkan lokasinya. Lebih baik dari yang sekarang. Fasilitas dan segala sesuatunya adalah yang terbaik dan tercanggih. Aku ingin memberitahumu terlebih dahulu dan kuharap kau menerima tawaranku." Hong Dali benar-benar ingin melakukan sesuatu. Lagi pula, satu-satunya syarat sistem adalah dia tidak mengacaukan pohon teknologi dunia ini. Misalnya, dia tidak bisa mendatangkan pesawat ruang angkasa anti-gravitasi dari era antariksa, atau pesawat ruang angkasa raksasa. Soal perluasan panti asuhan, tidak ada masalah sama sekali. Ah, ini. Nenek Wu agak linglung setelah mendengar kata-kata Hong Dali. Ia benar-benar tidak tahu apakah pemuda di depannya berkata jujur atau berbohong, lagi pula, mustahil membangun panti asuhan, sekecil apapun, tanpa menghabiskan beberapa juta. Ada fasilitas, staf, dan yang terpenting, tanahnya. Saat ini, sebidang tanah yang layak pun harganya selangit. Bukan sesuatu yang dibeli orang secara impulsif. Nenek Wu, Tang Muxin maju untuk menambahkan, "Jangan ragu, kami sudah menyiapkan tempatnya. Semua yang kami butuhkan bisa dibeli dengan cepat. Semuanya sudah siap dan kami tinggal menunggu nenek. Setelah nenek setuju, kami bisa langsung pindah." Hong Dali telah membeli beberapa villa yang belum terjual di kawasan perumahan Water Creek dengan mudah. Villa-villa tersebut hanya perlu direnovasi sedikit dan bisa digunakan. Sedangkan untuk rumah-rumah kosong lainnya, tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Lagi pula, Hong Dali menghasilkan lebih dari 20 miliar yuan di pasar saham beberapa hari terakhir. Cukup untuk dibelanjakan sesuka hatinya. Ini, Nenek Wu, bagaimanapun juga, adalah seorang wanita yang sudah tua dan berpengalaman. Mustahil baginya untuk menerima begitu saja semua yang dikatakan Hong Dali. Untuk memastikan, ia memutuskan untuk melihat dan memastikan apakah Hong Dali mengatakan yang sebenarnya. Jika memang benar, ia perlu mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah. "Aku mengerti niatmu, tapi bisakah kau membawaku ke sana dulu?" Nenek Wu memikirkannya. Tidak ada yang bisa diuntungkan dari dirinya maupun panti asuhan. Sekalipun orang-orang ini mencoba menipunya, ia tidak mendapatkan apapun yang bisa mereka dapatkan. Jadi, ia memutuskan untuk melihat keaslian tawaran itu. Lagi pula, ia hanyalah seorang wanita tua, apa ruginya? "Oke, ayo pergi sekarang, haha." Karena Nenek Wu sudah setuju, Hong Dali langsung berangkat. Dalam perjalanan, ia menelepon Xiao Yu dan memintanya untuk segera kembali. Xiao Yu berasal dari panti asuhan ini. Jika Xiao Yu berbicara untuknya, tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Di tempat lain, Paman Liu, ketua geng-geng naga hitam, keluar dari panti asuhan. Sambil mengemudi pelan-pelan, ia teringat pertemuannya dengan Hong Dali yang sangat aneh hari itu. Ketika Yan Hongye, petarung terbaik kedua dari geng naga hitam, dikalahkan dengan mudah oleh Gu Feifei, sang pemimpin sudah merasa ada yang tidak beres. Lagi pula, meskipun ia belum pernah melihat langsung kemampuan Yan Hongye, ia telah mendengarnya dari anak buahnya yang lain. Sebagai kandidat kuat untuk menjadi anggota inti geng naga hitam, kehebatan Yan Hongye dalam menghadapi lawan satu bisa menduduki peringkat teratas di seluruh geng naga hitam. Namun, ia dikalahkan sepenuhnya oleh seorang wanita gemuk. Siapakah wanita gemuk ini? Siapakah gurunya? Hong Dali, Hong Wei Guo, Lan Ruoxi. Pemimpin itu mengerutkan kening sambil mengemudi. Aku belum pernah mendengar pasangan sekuat itu di Tiongkok. Mereka jelas bukan tipe orang kaya biasa jika mampu membayar pengawal sekuat itu. Tapi kalau mereka bukan orang biasa, dari mana asal mereka? Apalagi marga laki-lakinya Hong dan marga perempuan Lan, yang kebetulan sama dengan marga saudara laki-lakiku dan istrinya.
Putranya juga bernama Hong Dali. Semakin pemimpin geng itu memikirkannya, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah. Lagi pula, bukan tidak mungkin Hong Dali memiliki nama yang sama dengan anak saudaranya, yang telah dibunuhnya. Ada banyak orang dengan nama yang sama di dunia ini. Masalahnya, nama keluarga istri Hong Wei Guo juga kebetulan Lan. Ini adalah kebetulan yang agak tak terjelaskan. Mungkinkah saudaraku dan istrinya kembali dari neraka untuk menghantuiku dan membalas dendam? Memikirkan hal ini, sang pemimpin berkeringat dingin. Wajahnya dipenuhi butiran keringat. Ia segera mencari tempat untuk berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Para pengusaha biasanya percaya tahayul. Mereka percaya pada hantu dan dewa. Hal ini terlihat dari seringnya mereka mengunjungi kuil Dewa Guan Yu. Menyadari kemiripan antara keluarga mendiang saudaranya dan keluarga Hong Dali, sang pemimpin menggigil. Mustahil, mustahil. Sang pemimpin mati-matian berusaha menghibur diri. Saya menyaksikan sendiri saudara laki-laki saya terbakar menjadi abu dalam api. Mereka bahkan tidak bisa melakukan otopsi terhadap jasadnya. Dan adik ipar saya memang meninggal setelah persalinan yang sulit. Rumah sakit telah mengesahkannya dan saya sendiri yang menanggung biaya kremasinya. Bagaimana mungkin mereka kembali untuk membalas dendam? Kebetulan, pasti kebetulan. Berpikir seperti ini, hati sang pemimpin akhirnya menjadi tenang. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata pada dirinya sendiri, lupakan saja, aku harus kembali dulu, aku masih harus terus menghancurkan pasar saham besok. Jika aku menyelesaikan masalah pasar saham dengan benar, aku akan mendapat imbalan besar, bahkan jika gagal, aku akan beremigrasi ke Amerika. Lagi pula, aku telah menghasilkan ratusan miliar dolar, aku bisa tinggal di mana saja. Adapun geng naga hitam, jika mereka berhasil, itu bagus, jika tidak, biarlah, tidak masalah. Kemudian, dia memikirkannya lagi dan menggertakkan giginya. Adapun Hong Dali, aku tidak bisa tidak merasa aneh tentang penampilannya di saat seperti ini, terutama pengawal wanita itu, mereka mungkin mengganggu hal-hal di masa depan, aku tidak bisa membiarkan mereka hidup, aku harus menemukan kesempatan untuk membunuh mereka, untuk mencegah masalah di masa depan. Setelah mengambil keputusan, sang pemimpin berada dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Setelah seseorang merasa takut, ia perlu bersantai sebisa mungkin. Dengan pikiran ini, sang pemimpin mengubah arah dan menuju ke salah satu klub bawah tanah paling terkenal di Shenzhen. Alasan klub itu berada di bawah tanah adalah karena para pelayan di dalamnya dianggap yang terbaik di Shenzhen. Harga mulai dari 50.000 per malam, dan yang lebih populer bisa mencapai lebih dari 100.000. Semua pramusaji di sana berkelas model dan siapapun di antara mereka pasti bisa menyaingi bintang film dalam hal penampilan. Water Creek, di dalam villa Hong Dali. Setelah mengajak Nenek Wu berkeliling, Hong Dali kembali ke kamar sendirian dan menutup pintu. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukannya. Tang Muxin dan Lin Yanwei duduk di tempat tidur di kamar mereka. Tang Muxin cemberut dan berkata lembut, Kak Yanwei, aku merasa sedih. Dali begitu menyedihkan saat dia masih kecil. Ya. Lin Yanwei juga mendesah. Tuan muda sebenarnya sangat menyedihkan, dia pasti kesepian waktu kecil. Kak Yanwei. Tang Muxin berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, menurutmu bagaimana orang tua kandung Dali meninggal? Paman Liu itu sepertinya orang baik. Bertemu dengannya mungkin juga hal terbaik yang terjadi selama kunjungan kita ke panti asuhan, kan? Sulit untuk mengatakannya. Tanpa diduga, Lin Yanwei menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya kupikir begitu. Tapi setelah kupikir-pikir lagi, ternyata tidak sesederhana itu. Ada yang aneh dengan Paman Liu. Bab 1256. Keributan, pindahkan Lan Xiang baru ke sini. Hah, agak aneh. Apa maksudmu? Tanya Tang Muxin heran. Kak Yanwei, kenapa kau bilang dia aneh? Dia tampak cukup baik bagiku, sikapnya juga cukup baik. Lagi pula, dia sangat sopan, seperti orang sukses pada umumnya. Melihat Paman Liu hari ini, kesan Tang Muxin terhadapnya memang cukup baik. Karena itu, ia sangat penasaran mengapa Lin Yanwei berkata demikian. Apa yang aneh dari orang seperti itu? Sin, pikirkanlah. Lin Yanwei berpikir sejenak, mengatur pikirannya, lalu perlahan berkata, Paman Liu ini mengatakan bahwa ayah kandung Dali adalah saudara angkatnya, kan? Benar. Tang Muxin mengangguk dan berkata, untung saja ayah Dali punya saudara angkat seperti itu. Lin Yanwei berkata, memang cukup bagus, tapi aku menemukan sesuatu yang aneh. Sin, Paman Liu ini orang yang sangat sopan dan sukses, kan? Bagi orang seperti itu, jika saudara angkat dan pasangannya meninggal, secara logika, seharusnya dialah yang membesarkan anak saudara angkatnya, kan? Kalau mereka memang benar-benar saudara angkat dan sangat dekat, anak yang ditinggalkan memang harus diasuh olehnya. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, kan? Tang Muxin merasa aneh dan bertanya, lagi pula, membesarkan anak membutuhkan banyak uang. Aku tahu,
tidak ada yang salah dengan alasan ini. Lin Yanwei mengerutkan kening dan berkata, tapi, coba pikirkan, tidak ada salahnya tidak membesarkan Dali dan mengirimnya ke tempat lain, tapi setidaknya dia harus mengunjungi Dali sesekali, kan? Tapi jelas, Dali sama sekali tidak tahu tentang pamannya ini. Ini menunjukkan bahwa paman Liu ini belum pernah mengunjungi Dali sebelumnya. Tapi dia datang hari ini, yang berarti dia tidak melupakan Dali. Lalu, tidakkah menurutmu ada yang aneh dalam perilakunya? Aneh. Mendengar penjelasanmu, memang terdengar agak aneh. Tang Muxin menyentuh dagunya, lalu berkata, yap, memang agak aneh. Seseorang yang belum pernah mengunjungi Dali selama lebih dari 20 tahun tiba-tiba datang, apa artinya ini? Kurasa masalah ini tidak sesederhana itu. Lin Yanwei berpikir sejenak dan menyimpulkan. Mungkin ada beberapa rahasia tersembunyi di balik ini. Tentu saja, yang terpenting sekarang adalah mencari tahu bagaimana orang tua kandung Dali sebenarnya meninggal. Aku yakin inilah yang sedang dipikirkan Dali sekarang juga. Lin Yanwei benar, inilah yang dipikirkan Hong Dali saat ini. Dia mengunci diri di kamarnya, sambil memikirkan matang-matang seluruh masalah itu. Hong Haoming, Lan Xiangqin. Hong Dali berbaring di tempat tidurnya, menggumamkan kedua nama itu sejenak, lalu mulai merenungkan semua yang terjadi hari ini. Kemunculan Paman Liu ini menjelaskan banyak hal yang tidak diketahui Hong Dali. Di saat yang sama, ia juga membawa banyak hal yang ingin diketahui Hong Dali tetapi tidak memiliki jawabannya. Orang tua kandungku, bagaimana mereka meninggal? Itulah hal terpenting yang ingin Hong Dali ketahui saat ini. Bagaimana orang tua kandungnya meninggal? Kecelakaan mobil, bencana alam, atau karena hal lain? Paman Liu juga mengatakan bahwa dia adalah saudara angkat ayah kandungnya, tetapi mengapa dia tidak pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Apakah ada rahasia yang mengejutkan di balik ini? Semua ini membuat Hong Dali agak bingung. Dia tidak benar-benar tahu dari mana harus memulai untuk menyelesaikan semua ini. Saat ia sedang memikirkannya, seseorang mengetuk pintunya, dan suara Tang Muxin terdengar dari luar. Dali, bolehkah aku masuk? Masuklah, pintunya tidak terkunci, jawab Hong Dali. Dengan sangat cepat, pintu didorong terbuka, lalu Tang Muxin dan Lin Yanwei masuk. Tang Muxin berkata, Dali, aku dan Kak Yanwei berpikir sejenak tadi, dan kami berdua merasa ada yang aneh dengan kejadian hari ini. Pamanmu ini sepertinya tidak sederhana. Oh, apa maksudmu? Hong Dali merasa aneh dan bertanya. Tang Muxin langsung menceritakan apa yang dianalisis Lin Yanwei dan dirinya, dan akhirnya menyimpulkan, Dali, Paman Liu ini sepertinya tidak sederhana. Dia bilang dia saudara angkat ayahmu, tapi pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini yang tidak kita ketahui. Ya, aku juga sudah memikirkan hal ini. Hong Dali mengangguk, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, tapi sekali lagi, apakah kalian semua menebak dengan benar identitasku? Tentu saja. Tang Muxin menyeringai dan menciumnya, lalu berkata, kami diam-diam bertanya pada Xiao Yu, dirimu yang sekarang adalah dirimu yang sebenarnya, kan? Cerdas dan baik hati. Sikapmu yang riang sebelumnya hanya kepura-puraan, kan? Tidak benar. Hong Dali tersenyum, lalu menggelengkan kepala dan berkata, sebenarnya, aku lebih suka diriku yang dulu. Bebas dan tak perlu khawatir. Sungguh menenangkan. Lin Yanwei pun menasihati, Tuan Muda, jangan terlalu dipikirkan. Karena situasinya sudah seperti ini, mari kita lakukan yang terbaik. Ya, aku tahu. Hong Dali mengangguk, lalu tiba-tiba berkata, mungkin, aku harus membawa Heartbreaker ke sini dan memintanya untuk memeriksa basis data Biro Keamanan Publik. Dia mungkin menemukan beberapa petunjuk. Hong Dali sangat jelas bahwa keterampilan komputer Heartbreaker tidak terkalahkan. Ide bagus. Kapan kita kembali? Tang Muxin langsung bertanya, kalau dia datang, semuanya akan jadi sangat mudah. Kita akan kembali sekarang. Hong Dali langsung berdiri dan berkata, aku juga berencana untuk menyelesaikan sesuatu setelah kita kembali kali ini. Hah? Benda apa? Tang Muxin merasa aneh dan bertanya, masih ada yang lain? Tentu saja. Hong Dali menyeringai dan menatap Tang Muxin, lalu berkata, kau ingat kota kampus New Lanxiang yang kita buat? Aku berencana memindahkannya ke sini. Hehe. Kampus kota New Lanxiang hanya setengah jadi dan terbengkalai karena terhubung dengan dunia virtual. Laboratorium Lin Chuyin juga ada di sana, dan ada banyak penemuan canggih di sana yang juga baru setengah jadi. Karena sekarang mereka terhubung dengan dunia ini, memindahkan New Lanxiang ke sini juga merupakan pilihan yang tepat. Hong Dali bahkan sudah memikirkan kemana harus memindahkannya, di bawah distrik Villa Water Creek ini. Astaga! Oh, benar. Aku sudah lupa sampai kau menyebutkannya. Tang Muxin bersorak dan berkata, bagus sekali, ini akan sangat cocok dengan tempat ini. Oh, benar. Dali, tanya Tang Muxin lagi, minta Suster Chuyin untuk datang ke sini.
Dia telah mempelajari banyak teknologi canggih di alam semesta, dia pasti bisa meningkatkan tingkat teknologi dunia ini dengan berbagai standar. Tentu saja tidak. Inilah yang dia takutkan. Banyak orang mungkin akan mati jika ini terjadi. Tidak, tentu saja tidak. Hong Dali buru-buru menghentikannya dan berkata, kita tidak boleh meningkatkan teknologi di dunia ini, itu akan membawa konsekuensi yang parah. Oh, begitu. Tang Muxin mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan mendengarkanmu. Bab 1257. Bakar, manusia besi. Karena mereka telah memutuskan, Hong Dali membuka pintu dimensi dan membawa Tang Muxin dan yang lainnya kembali ke planet Tuka. Selama beberapa hari terakhir, para kultivator di sisi Jiangxili telah memindahkan jutaan orang setiap hari, mengklaim kepada orang luar bahwa orang-orang itu dimakan oleh Zerg. Lagi pula, Zerg memakan apa saja, jadi tidak ada yang mencurigai mereka sama sekali. Semuanya berjalan lancar. Dengan sosok luar biasa seperti Tang Zhen sebagai pelatih mereka, kekuatan para antek pun meningkat pesat. Hanya dalam beberapa hari ini, mereka telah mencapai level sektor bintang Orde kelima, hanya selangkah lagi dari level maksimum sektor bintang. Setelah kembali ke pusat komando Tuka Planet, Hong Dali langsung meminta para prajurit untuk menyiapkan pesawat ruang angkasa untuknya. Kali ini ia cukup terburu-buru untuk memindahkan seluruh laboratorium bawah tanah di bumi baru ke sini, oleh karena itu, Hong Dali menyiapkan cukup banyak perangkat luar angkasa. Sepertinya ia berencana untuk menyimpan seluruh laboratorium di dalam perangkat luar angkasa. Di dalam pesawat ruang angkasa, Tang Muxin bertanya, Dali, laboratorium itu begitu besar, apakah perangkat ruang angkasa kita cukup untuk menampung semuanya? Perangkat luar angkasa ini mencakup gelang, cincin, jam tangan, dan sebagainya. Total volume yang dapat dikumpulkan sekitar 3 km kubik. Itu sudah bisa dianggap sangat besar. Namun, skala laboratoriumnya bukan masalah. Hong Dali menatap Lin Chuyin, lalu tersenyum dan berkata, dengan Chuyin di sini, kita tinggal bawa barang-barang penting saja. Yang tidak berguna bisa ditinggalkan. Laboratorium ini dibangun khusus oleh kepala biro. Ada banyak barang penting di dalamnya, jadi tidak masalah untuk membawa semuanya. Sedangkan barang-barang lain yang tidak penting, tentu saja akan ditinggalkan. Yap, baiklah. Tang Muxin mengangguk dan berkata, dengan kemampuan Suster Nian Wei mengendalikan logam, hal seperti pindah rumah jadi sangat mudah, hehe. Dimensi kenikmatan, bumi. Saat itu pukul 9.50, waktu perdagangan prapasar. GM Ren duduk di sofa, menatap layar komputer dengan saksama. Melihat secerca warna hijau, ia tahu hari ini kembali buruk. Menarik napas dalam-dalam, ia bersandar di sofa dan bergumam, sepertinya hari ini akan turun lagi, Kapan ini akan berakhir? Sungguh menyiksa. Selama lebih dari 30 tahun saya bekerja di profesi ini, saya belum pernah melihat penurunan sebesar ini. Tidak mengherankan dia merasa seperti ini, tidak ada seorang pun yang bisa terima menyaksikan pasar saham turun 6% atau lebih setiap hari. Seperti dugaannya, tepat saat ia sedang memikirkan hal itu, telepon berdering. GM Ren mengangkat telepon dan langsung terkejut. Isinya sangat sederhana. Karena penurunan tajam di pasar saham, pemerintah meminta semua direktur perusahaan sekuritas untuk terbang ke ibu kota guna mengadakan rapat guna membahas cara menstabilkan pasar saham. Lagi pula, penurunan pasar saham yang terus-menerus telah menarik perhatian serius para petinggi. Sepertinya semua tindakan pencegahan tidak berhasil dan mereka mulai cemas sekarang. Memikirkan hal ini, bayangan ponsel Hong Dali kembali terlintas di benak GM Ren, harta karun yang sangat besar yang tertera di ponsel itu. Mungkin anak muda itu punya cara untuk menyelesaikan ini. GM Ren tersenyum dan menggelengkan kepala, berkata dalam hati, itu 3 triliun, orang ini benar-benar kaya. Dari mana uangnya? Memikirkan hal ini, ia menggelengkan kepala dan berkata, lupakan saja, lebih baik aku tidak terlalu ingin tahu tentang hal-hal yang seharusnya tidak ku ketahui. Mengetahui terlalu banyak belum tentu baik. Setelah duduk beberapa saat, dia segera berkemas dan bersiap untuk pergi. Namun, sebelum pergi, tanpa sadar ia menghubungi Hong Dali. Tak ada yang mengangkat. Setelah ragu sejenak, ia menghubungi Han Songyang dan berkata, Xiao Han, bantu aku. Kalau kau bisa menghubungi Hong Dali, minta dia meneleponku. Yap, benar, oke, terima kasih. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia meninggalkan kantor. Di dimensi lain, di bumi tua. Terus maju, Suster Nian Wei. Hong Dali menatap laboratorium yang melayang di udara dan terus mendukung Lin Nian Wei. Berusahalah sekuat tenaga untuk menjaganya tetap utuh, jangan sampai ada bagian yang rusak. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Tidak akan ada masalah, kata Lin Nian Wei sambil tersenyum. Kemampuannya telah terbangun di bintang Senglong. Sekarang karena tidak ada medan gaya kompresi atribut yang menekan kekuatannya,
melakukan pekerjaan seperti pindah rumah menjadi tugas yang sangat mudah baginya. Dali, ini laboratorium terakhir, kan? Tang Muxin tersenyum dan berkata, apakah kita akan kembali setelah menyimpannya? Ya, kita akan kembali setelah ini selesai. Hong Dali memperhatikan laboratorium yang disimpan di dalam perangkat luar angkasa dan berkata, oke, berkemas. Minta Heartbreaker untuk datang ke sini, kita akan kembali sekarang. Sekarang semuanya sudah beres, hal berikutnya adalah kembali ke dimensi kenikmatan untuk menangani masalah kepindahan rumah. Lucifer cukup tertarik dengan dimensi kenikmatan, keahlian teknisnya tidak banyak berguna di alam semesta. Lagi pula, tingkat teknologi di alam semesta terlalu tinggi, celahnya terlalu sulit ditemukan. Namun, situasinya berbeda di dimensi kenikmatan, keahliannya dapat digunakan sepenuhnya di sana. Tuan muda, saya suka tempat ini. Itulah hal pertama yang diucapkan Lucifer setelah memasuki dimensi kenikmatan. Akhirnya saya bisa terus menjadi peretas di sini. Tuan muda, apakah Anda kekurangan uang? Kalau begitu, saya akan mengambilkan beberapa miliar yuan dari bank. Apa-apaan, kamu tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ah, tidak perlu begitu. Keringat mengucur deras di sekujur tubuh Hong Dali. Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu di sini. Dunia ini sangat stabil, jangan main-main. Hong Dali sama sekali tidak curiga bahwa Lucifer sedang bercanda. Dengan kemampuan teknis Lucifer, ditambah teknologi Lin Chuyin, mereka dapat dengan mudah menaklukkan dunia ini. Tentu saja, itu jika sistem tidak ikut campur. Saat ini, Hong Dali membawa Tang Muxin, Lin Yanwei, Qiu Tike, Gu Feifei, Lin Chuyin, dan Lucifer kembali ke villa. Han Songyang menyampaikan sambutan hangatnya kepada mereka, dan mereka melanjutkan barbeque di villa sepanjang malam. Han Songyang bertanya, Saudara Dali, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Jangan ragu untuk memberitahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Saya tidak sedang meningkatkan, tetapi hal-hal normal sebenarnya bukan masalah bagi saya di tempat ini. Kemudian, dia langsung merasa tertekan, karena Hong Dali ini bukanlah orang yang takut pada masalah. Ah, sebenarnya, tidak banyak. Aku hanya perlu kau memberitahu atasan bahwa aku berencana membangun laboratorium di sini. Hong Dali terisak dan berkata, minta saja mereka untuk tidak datang dan memeriksa setiap hari. Aku tidak sebebas itu menemani mereka makan seharian. Mereka boleh datang untuk makan, tapi aku tidak akan menemani mereka. Berbicara sampai di sini, Hong Dali berpikir sejenak, lalu menambahkan, begini saja, aku akan memberimu 5 miliar, gunakan uang ini untuk menyuap semua pejabat. Aku hanya punya satu permintaan, aku ingin kebebasan. Jangan datang dan menggangguku setiap hari. Lihatlah betapa hebatnya Saudara Dali, yang secara langsung memberikan 5 miliar. Uang sebanyak ini cukup untuk membuat seorang pejabat setingkat wakil wali kota menjamunya secara pribadi. Baiklah, baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Han Songyang pernah melihat akun perdagangan saham Hong Dali sebelumnya. Bagi orang dengan kekayaan 3 triliun, 5 miliar memang tidak banyak, jika seseorang memiliki uang saku 30.000 yuan, ia tidak akan keberatan menggunakan 50 yuan untuk mentraktir seseorang semangkuk mie, kan? Oleh karena itu, Han Songyang langsung pergi dan memindahkan para pejabat, menggunakan uang itu untuk membangun koneksi. Sementara itu, seperti Doraemon, Hong Dali terus mengeluarkan benda-benda dari perangkat luar angkasa. Sebenarnya, dengan sikapnya yang biasa, ia juga ingin membawa Dwarf Lager dan Goblin Gordon ke sini. Keduanya seringkali punya ide-ide yang sangat cemerlang. Namun setelah dipikir-pikir, Hong Dali memutuskan untuk tidak menjadi teroris yang akan menghancurkan seluruh dunia, karena ada kemungkinan kecil dunia ini akan hancur berkeping-keping jika dia benar-benar membawa mereka berdua ke sini. Saat itu, Lin Chuyin berkata, Dali, apa saja yang kau butuhkan di sini? Aku bisa membuatnya untukmu. Tidak ada tujuan sekarang, aku agak bingung harus mulai dari mana. Sebagai seorang ahli teknologi tingkat tinggi yang kembali dari belajar di alam semesta, Lin Chuyin agak bingung harus berbuat apa, karena EQ-nya memang agak rendah, ia juga tidak tahu apa yang boleh ia ciptakan di dunia ini. Bagaimanapun, dengan teknologinya saat ini, ia bisa dengan mudah membangun pesawat ruang angkasa anti-gravitasi. Membangun pesawat ruang angkasa juga tidak akan menjadi masalah baginya. Namun jika itu terjadi, dunia ini mungkin tidak akan mampu menerimanya. Jika Anda tiba-tiba melihat sebuah wahana antariksa naik keluar angkasa dari wilayah yang masih dihuni dan meledakkan bulan, Anda pun tidak akan mampu menerimanya. Buatkan aku kostum Iron Man dulu. Hong Dali berpikir sejenak dan berkata, ditambah mobil sport mewah. Ya, coba kupikirkan. Aku mau yang lebih panjang, yang isinya lengkap. Nanti aku minta kakak Han belikan Rolls-Royce Phantom versi lebih panjang, kamu bisa modifikasi sendiri. Ya ampun, aku sudah lama menginginkan baju besi Iron Man. Oh, oke. Tidak masalah. Lin Chuyin mengangguk dan berkata,
senjata tingkat berapa yang ingin kamu pasang? Senjata. Aku benar-benar tidak memikirkannya dengan matang sebelumnya. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, ada berapa level? Perkenalkan dulu, aku akan memilih yang praktis. Kemudian, ia menatap Lin Chuyin dan menambahkan, tidak perlu menyebutkan senjata-senjata yang terlalu kuat itu. Ada 5 level senjata. Lin Chuyin mulai menjelaskan, level pertama, kekuatannya kira-kira setara dengan rudal anti-tank, yang juga merupakan level terendah. Senjata level kedua adalah senjata laser, yang dapat dengan mudah menembus bangunan. Level ketiga adalah senjata peta, yang dapat dengan mudah menghancurkan kota. Di level 4, pada dasarnya tidak ada masalah dalam meratakan benua. Di level 5, kau dapat dengan mudah menembus bulan. Kemudian, Lin Chuyin menambahkan, ini adalah level untuk senjata level terendah. Untuk senjata kelas S yang lebih tinggi lagi, senjata itu dapat dengan mudah memusnahkan galaksi, yang merupakan level mesin lubang hitam Grand Zone-mu. Tapi aku tidak menyarankan untuk menggunakannya. Itu sudah pasti, planet ini akan hancur jika aku menggunakan itu. Keringat membasahi wajah Hong Dali saat ia berkata, senjata tingkat kedua sudah cukup. Tidak perlu senjata tingkat tinggi lagi, aku masih berencana hidup beberapa tahun lagi. Oh, oke. Lin Chuyin mengangguk dan berdiri tanpa ekspresi, lalu berkata, untuk materialnya, saya akan memilih logam terbaik di alam semesta, Alpha Alloy. Kekerasan logam ini sekitar 40 kali lipat berlian dan mampu menahan panas tinggi 30 juta derajat, lagi pula, setelah terbentuk, bentuknya pasti tidak akan berubah lagi. Baiklah, Hong Dali sangat puas dengan rencana Lin Chuyin, bakar, Iron Man. Bab 1258. Lin Chuyin yang memikat. Karena sudah memutuskan, mereka langsung memulai proyeknya. Dengan kemampuan teknologi Lin Chuyin saat ini, membuat kostum berdasarkan sesuatu yang sudah memiliki model sangatlah mudah. Oleh karena itu, selama beberapa hari berikutnya, Hong Dali terus mengeluarkan benda-benda dari perangkat antariksanya. Lagi pula, ia punya uang. Membeli villa dan menyewa orang untuk menggali ruang di bawahnya bukanlah masalah. Dengan sangat cepat, semua peralatan eksperimen dasar sudah siap. Yang perlu disebutkan adalah bahwa berbagai departemen pemerintahan masih datang mengunjungi mereka selama 2 hari terakhir. Lagi pula, Hong Dali ini adalah dewa keberuntungan, mereka pasti mendukungnya dalam melakukan penelitian ilmiah. Kemudian, Han Song yang membawa para pejabat ke hotel terbaik di kota untuk jamuan makan. Tentu saja, hadiah-hadiahnya juga pasti berlimpah. Hasilnya adalah semua orang bahagia dan menyelamatkan Hong Dali dari segala kemungkinan masalah yang mungkin terjadi. Pada malam hari, di dalam villa Hong Dali. 2 hari terakhir ini benar-benar melelahkan. Hong Dali keluar dari laboratorium dan langsung mandi, lalu bersiap tidur. Ia membantu Lin Chuyin di laboratorium selama 2 hari terakhir, sungguh tidak mudah. Intinya, ia merasa bahkan jika seorang wanita cantik berdiri di depannya tanpa busana, ia tetap tidak akan bereaksi. Kemudian, dia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan baginya. Rambutnya masih basah, Lin Chuyin masuk ke dalam ruangan dengan piyama. Ia samar-samar bisa melihat kulit putihnya yang memancarkan cahaya memikat. Hong Dali menggeleng keras. Ketika menyadari bahwa ini nyata, ia akhirnya membuka mulutnya lebar-lebar dan bertanya, Chuyin, ada apa ini? Kenapa kau masuk ke kamarku larut malam begini? Bukankah kamu yang bilang sedang mencariku? Lin Chuyin menyeka rambutnya dan berkata, aku baru saja selesai mandi dan Xin Xin bilang kamu mencariku karena sesuatu, jadi aku datang. Ada apa? Mendengar kata-katanya, Hong Dali langsung ternganga. Xin Xin bilang aku mencari Chuyin. Apa yang dia lakukan, bagaimana dia bisa begitu jahat? Bagaimana dia bisa menipu Chuyin yang begitu polos dan murni? Apa yang harus kulakukan sekarang karena hanya ada satu pria dan wanita di kamar ini? Bagaimana aku bisa tidur? Hahaha. Sebenarnya, tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertanya tentang jas itu. Hong Dali tertawa dan berkata, tidak ada yang mendesak, kita bisa bicarakan lain kali. Oh, oke, aku mengerti. Setelah berkata begitu, Lin Chuyin naik ke tempat tidur tanpa ekspresi dan berkata, kalau begitu aku akan tidur sekarang. Selamat malam, Hong Dali. Halo, ini kamarku, ini tempat tidurku. Baiklah, Chuyin, apa kau ingin kembali ke kamarmu untuk tidur? Hong Dali bertanya dengan hati-hati, laki-laki dan perempuan berbaring di ranjang yang sama, ini tidak pantas, kan? Benar, kalau itu Xin Xin atau Suster Nian Wei, Hong Dali pasti sudah menerkam mereka seperti serigala. Tapi sayangnya, orang itu adalah Lin Chuyin yang tanpa emosi. Lagi pula, dimensi ini jelas merupakan rumahnya. Hong Dali masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Wajahmu 15% lebih merah daripada sebelumnya. Seperti yang diduga, Lin Chuyin memiringkan kepalanya dan menatap Hong Dali, lalu bertanya, mungkinkah kamu merasa malu?
Aku, malu. Aku, orang yang bisa melakukannya 7 kali dalam semalam, pemandangan macam apa yang belum pernah kulihat sebelumnya, bagaimana mungkin aku akan merasa malu? Hong Dali dengan ganas merogoh ke bawah selimut dan berkata, astaga, mana mungkin aku malu? Kalau kamu mau tidur bareng, ayo tidur bareng. Oh, oke. Lin Chuyin mengangguk tanpa menolak. 3/4 tempat tidur ini milikku, seperempatnya milikmu. Hong Dali langsung marah. Apa-apaan, kamu bilangnya sebaliknya. Kamu kan cuma sebesar itu, kenapa kamu malah menempati sebagian besar ruang? Aku akan banyak bergerak saat tidur, jadi aku butuh ruang yang lebih besar. Kalau tidak, aku akan jatuh dari tempat tidur. Setelah berkata begitu, Lin Chuyin berbaring. Aku mengantuk, aku mau tidur sekarang. Sial, kenapa kau begitu ingin tidur? Hong Dali menatap tubuh Lin Chuyin. Benar, seharusnya tidak ada bahaya karena dia baru saja mandi, jadi dia dengan tegas mendorong ke arah tengah. Setengahnya masing-masing. Ini sudah cukup, kan? Baiklah. Lin Chuyin mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, kalau begitu, masing-masing setengahnya. Sejujurnya, ketika seorang pria dan wanita tidur di ranjang yang sama, perasaan hanya bisa melihat tanpa menyentuh sungguh menyiksa. Apalagi jika wanita itu cantik, apalagi jika wanita itu tidak memiliki emosi. Baginya, Hong Dali dan mainan robot tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, Hong Dali sangat tertekan. Terus terang, dia sudah tidak perawan lagi. Dia sudah mengerti apa yang seharusnya dia pahami dan apa yang tidak seharusnya dia pahami. Oleh karena itu, sepanjang malam, Hong Dali berkali-kali ingin menerkam Lin Chuyin dan melakukan hal-hal yang disukainya. Namun, pada akhirnya, ia menahan diri karena 2 alasan. Pertama, Chuyin memang sangat polos. Ia ingin tidur di sini karena terlalu malas untuk kembali ke kamarnya, ia memang sudah kelelahan 2 hari terakhir ini karena membuat kostum itu. Kedua, Hong Dali tahu bahwa belum saatnya menjadikannya miliknya, terutama karena ia merasa tidak pantas untuk memaksa wanita tanpa emosi untuk bercinta. Dalam benak Hong Dali, jika ia ingin bercinta dengan seorang wanita, mereka harus bisa berciuman mesra di siang hari sebelum bercinta di malam hari. Dengan Lin Chuyin, ia benar-benar tidak bisa menciumnya dengan cara seperti itu. Karena itu, mereka tidak bisa bercinta. Oleh karena itu, Hong Dali sangat tertekan. Ia terutama tertekan karena Lin Chuyin tertidur sangat cepat, dan ia benar-benar bergerak seperti yang dikatakannya, berguling-guling di tempat tidur. Sedetik kemudian tangannya dipelukkan ke tubuh Hong Dali, dan sedetik kemudian kakinya juga berada di pinggang Hong Dali. Hong Dali terbakar nafsu sementara Lin Chuyin tidur dengan nyaman. Ia hanya mengenakan piyama, jadi bisa dipastikan bagian pribadinya terlihat. Hong Dali khususnya mengintip. Yap, tidak terlalu besar, hanya sekitar C jelas tidak sebanding dengan ukuran Suster Nianwei. Tentu saja, ukuran kecil juga ada kelebihannya. Terlihat sangat imut. Oleh karena itu, Hong Dali mendirikan tenda semalaman sementara Lin Chuyin tidur nyenyak. Ketika Hong Dali akhirnya tertidur, hari sudah menunjukkan pukul 7 pagi keesokan harinya. Dali. Setelah mandi dan keluar dari kamar, Tang Muxin menyeringai dan menghampiri, apa kamu tidur nyenyak tadi malam? Tidak buruk. Hong Dali menatap Tang Muxin, menggertakkan giginya sambil berkata, tunggu saja hari ini, aku akan membuatmu mengerti apa yang disebut tidak buruk juga. Benarkah? Tang Muxin menatap Hong Dali, menyeringai, dan menjilat bibirnya. Astaga, aku sudah menciptakan kesempatan bagus untukmu, tapi kau bahkan tidak berterima kasih padaku. Menjadi orang baik tidak memberiku balasan yang baik. Yap, kesempatan bagus. Hong Dali terus menggertakkan giginya. Aku akan berterima kasih padamu malam ini. Tunggu saja, ini belum berakhir. Bab 1259. Pahlawan yang hilang. Tang Muxin tentu saja mengerti apa yang dimaksud Hong Dali. Ia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, kalau begitu, aku akan lihat bagaimana kau akan berterima kasih padaku malam ini, hehe. Setelah berkata begitu, ia melompat pergi. Gadis kecil ini. Hong Dali menjilat bibirnya dengan gembira. Sepertinya ini karena aku tidak memberinya pelajaran yang baik beberapa hari ini. Ya, kau mengerti. Setelah bermain-main sebentar, Hong Dali tidak punya banyak hal untuk dilakukan, jadi dia berpikir sejenak dan langsung pergi mencari Lucifer. Pasar saham masih anjlok beberapa hari ini. Han Songyang dan yang lainnya terkejut dengan tren ini. Hong Dali juga merasa bahwa penurunan ini tidak normal, jadi ia memutuskan untuk bertanya kepada Lucifer apa yang sedang terjadi. Heartbreaker, bagaimana persiapanmu? Hong Dali berjalan di belakang Lucifer dan menepuk pundaknya, lalu bertanya, beberapa hari ini sepertinya tidak begitu damai. Aku merasa ada seseorang di balik semua ini. Bisakah kau mencari tahu siapa dia? Ya, bukan masalah besar. Tapi pemrogramanku belum selesai, aku butuh waktu sekitar 2 hari lagi. Lucifer tersenyum dan berkata, oh, begitu. Dali,
aku sudah memeriksa apa yang kau minta, dan aku memang menemukan ada yang kurang tepat. Oh, apa maksudmu? Jantung Hong Dali berdebar kencang. Kata-kata Lucifer membuatnya merasa tidak enak, hal yang ia minta Lucifer periksa adalah informasi orang tuanya. Lihat ini. Lucifer langsung membuka folder di desktop dan berkata, ini informasi tentang Hong Haoming dan Lan Xiangqin yang kau minta untuk kuperiksa. Lucifer perlahan berkata, aku meretas basis data Kementerian Keamanan Publik untuk menemukan informasi ini. Intinya, informasi di sini menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan cara mereka meninggal. Hong Haoming sedang memasak di rumah dan terjadi ledakan gas, sementara Lan Xiangqin meninggal saat melahirkan. Hong Dali tidak memberitahu Lucifer tentang hubungan mereka. Namun, dengan kecerdasan Lucifer, ia bisa menebaknya, hanya saja ia tidak mengatakannya. Sebaliknya, ia sangat serius membantu Hong Dali mencari informasi, dan karena itu menemukan beberapa informasi aneh. Ya, lanjutkan. Hong Dali mengangguk. Hong Haoming punya saudara angkat bernama Liu Mingyi. Liu Mingyi membuka antarmuka lain. Kali ini, sebuah gambar dengan garis-garis rumit tergambar di atasnya. Hubungan Liu Mingyi dengan Hong Haoming ini cukup baik, jadi saya juga memeriksanya dan menemukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Oh, ada apa? Mendengar Lucifer menyebut Liu Mingyi, Hong Dali langsung serius. Sejujurnya, kesannya terhadap Liu Mingyi ini cukup baik. Tapi sekarang, sepertinya situasinya tidak mudah. Sederhananya, sekitar tahun 1995. Lucifer perlahan menunjuk peta garis yang tergambar di foto itu dan berkata, Liu Mingyi mengenal seorang pengusaha asing bernama Ebet. Awalnya saya tidak curiga, tetapi ini terjadi tak lama sebelum Hong Haoming meninggal, jadi saya pun menindaklanjutinya. Hasilnya cukup mengejutkan. Katakan padaku. Hong Dali menarik napas dalam-dalam. Intuisinya mengatakan bahwa masalah ini tidak sederhana. Singkatnya, Ebet ini mata-mata komersial. Liu Mingyi berkata perlahan, setelah dia mengenal Liu Mingyi, alur waktunya menjadi sangat menakutkan. Lihat di sini. Lucifer menunjuk ke peta garis. Setelah Hong Haoming meninggal, Liu Mingyi mendapatkan sponsor sebesar $1 juta AS. Kemudian, Liu Mingyi pergi ke ibu kota dan berhubungan dekat dengan Ebet ini. Artinya, setelah Hong Haoming meninggal, Liu Mingyi praktis berhasil di setiap langkah yang diambilnya dan meraih kesuksesan. Maksudmu Hong Haoming mati karena Liu Mingyi ini? Hong Dali mengepalkan tangannya erat-erat. Seberapa besar kemungkinannya menurutmu? Kesan Hong Dali tentang Liu Mingyi cukup baik, tetapi Hong Dali lebih yakin Lucifer tidak akan berbohong padanya. Setidaknya 70%. Lucifer menggelengkan kepalanya dan berkata, intinya, internet belum terlalu berkembang saat itu, jadi banyak informasi yang hilang. Lagi pula, informasi pada saat itu belum bisa disimpan di internet. Hanya ini yang bisa kutemukan. Lucifer benar, internet baru muncul menjelang akhir abad sebelumnya. Saat itu, sistem operasinya masih Windows 95, dan internet masih melalui koneksi dial-up. Kalau begitu, Hong Dali mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, kalau aku kasih nomor telepon Liu Mingyi, bolehkah aku cari tahu lebih banyak tentangnya? Dengan nomor telepon itu, akan jauh lebih mudah. Hong Dali cukup senang. Keberuntungannya tampaknya cukup baik. Aku bisa coba. Di dunia maya, kalau Lucifer bilang dia nomor 2, nggak akan ada yang berani bilang dia nomor 1. Dengan nomor telepon, jauh lebih mudah menemukan lokasi seseorang. Hong Dali langsung menelepon Liu Mingyi, tetapi dia segera mengerutkan kening dan berkata, ponselnya mati. Sepertinya orang ini sangat berhati-hati. Lucifer mengangguk dan berkata, kalau tidak ada sinyal, sulit sekali menemukan lokasinya. Berikan nomornya dulu, biar kulihat di mana dia terakhir kali muncul. Dengan sangat cepat, Lucifer menemukan apa yang dicarinya. Kelap, dia mematikan ponselnya di sini. Masalahnya sekarang, kita belum bisa memastikan lokasi persisnya. Sepertinya kita masih harus menunggu beberapa saat. Begitu. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, awasi dia baik-baik, beritahu aku segera jika ada kabar. Karena Liu Mingyi ini terhubung dengan mata-mata komersial, sepertinya dia juga bukan orang baik. Dari apa yang dipelajarinya hari ini, Hong Dali cukup yakin bahwa Liu Mingyi ini pasti terkait dengan kematian ayahnya. Kalau tidak, kenapa bisa terjadi kebetulan seperti itu? Kenapa gasnya tiba-tiba meledak? Yap, oke. Jangan khawatir. Lucifer mengangguk dan berkata, aku janji tidak akan ada masalah. Aku akan bisa menemukan lokasinya begitu dia menyalakan ponselnya. Baiklah, aku akan pergi ke sisi Chuyin dan melihat perkembangan kostumnya. Hong Dali tersenyum dan pergi menemui Lin Chuyin. Dengan cepat, ia datang ke laboratorium baru Lin Chuyin dan bertanya, Chuyin, bagaimana kostumnya? Oh, efeknya hampir sama dengan yang di film. Lin Chuyin mendorong bagian lengan kostum itu ke arahnya dan berkata, ayo coba.
Lengannya tidak jauh berbeda dengan yang di film, hanya saja ada beberapa modifikasi. Lin Chuyin telah belajar di peradaban tingkat tinggi di alam semesta dan menganalisis teknologi ras robot di Divine College. Oleh karena itu, secara keseluruhan, lengan itu terlihat sangat indah dan pas. Di telapak tangan, itu bukanlah senjata optik seperti di film, melainkan perangkat anti-gravitasi yang sangat kecil. Dengan perangkat ini, Hong Dali dapat dengan mudah terbang di langit tanpa perlu khawatir tentang sumber energinya. Lumayan. Setelah Hong Dali memakainya, ia sangat puas dengan hasil karya Chuyin. Dengan ini, jauh lebih mudah untuk beraktivitas di sini, hehe. Iron Man, aku datang. Mulai sekarang, aku butuh nama panggilanku sendiri. Aku akan dipanggil pahlawan hilang. Bab 1260. Rantilus. Pada saat yang sama, di planet Tuka. Rantilus berdiri di luar planet Tuka, memandangi planet yang indah ini, lalu tersenyum dan berkata, planet yang sangat indah, ini medan perang yang dipimpin Hong Dali, tapi ini sungguh menarik. Para kultivator benar-benar memanfaatkan perang skala kecil ini untuk diam-diam berkolusi dengan Hong Dali dan memindahkan orang-orang ke sini. Rencana yang cukup bagus, tapi yang membuatku penasaran adalah mengapa orang-orang pilihan kultivator bekerja begitu harmonis kali ini, tanpa ada yang memimpin mereka. Ketika orang-orang dari dimensi lain datang, pasti akan ada sang terpilih yang memimpin mereka. Karena para sang terpilih harus mematuhi perintah penguasa dimensi, mereka hanya bisa menyerang, dan terus menyerang. Mereka jelas tidak boleh mundur. Namun, jelas, kali ini, para terpilih benar-benar berencana bersama untuk memindahkan orang-orang itu. Hal ini sendiri sudah sangat aneh. Sepertinya ada masalah dengan yang terpilih kali ini. Ini bukan hal yang baik. Memikirkan hal ini, tubuh Rantilus langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki atmosfer planet Tuka. Mampu berjalan di luar angkasa, hal ini saja menunjukkan betapa hebatnya Rantilus ini. Dengan sangat cepat, ia tiba di bagian dalam planet Tuka. Rantilus langsung melihat pegunungan Dali yang terbentuk akibat tarikan lempeng benua. Ia mengerutkan kening dan diam-diam berkata dalam hati, pegunungan yang aneh. Pegunungan ini mungkin terbentuk oleh kekuatan yang sangat dahsyat. Siapakah yang begitu kuat dan menciptakan pegunungan seperti itu? Sepertinya masalah kali ini bahkan lebih rumit dari yang kubayangkan. Rantilus semakin merasa bahwa masalah kali ini tidak sederhana dan tidak berani gegabah. Ia segera menyembunyikan seluruh aroma tubuhnya dan memasuki pegunungan, bersiap untuk mencari informasi. Seluruh langit dipenuhi zerg yang berkeliaran, dan ada cukup banyak kultivator yang berkeliaran di pegunungan. Rantilus menyamar sebagai salah satu kultivator biasa dan diam-diam bergerak menuju tempat para kultivator lainnya berada. Kecepatannya sangat tinggi dan dia pun segera tiba di seberang pegunungan, tempat para penggarap berada. Setelah tiba sebentar, Rantilus bertemu dengan seorang kultivator yang berpatroli di hutan. Mungkin karena orang ini terbiasa berinteraksi dengan orang-orang Hong Dali, ia sama sekali tidak gugup ketika melihat Rantilus. Sebaliknya, ia tersenyum dan bertanya, saudaraku, kau cukup berani. Kau berani melintasi perbatasan. Kau ingin bertanding. Sebelumnya, Hong Dali dan Tang Zhen diam-diam mengakui bahwa kedua belah pihak dapat bersaing dan beradu dalam pertarungan skala kecil. Oleh karena itu, jarang bagi mereka untuk langsung bertarung ketika orang-orang dari kedua belah pihak bertemu. Kultivator ini telah menghadapi situasi seperti itu beberapa kali sebelumnya, jadi ia tidak terlalu memikirkannya sekarang. Sayangnya, dia tidak terlalu banyak berpikir, tetapi Rantilus banyak berpikir. Hehe, tanding. Tentu. Rantilus tersenyum dan berjalan menuju sang kultivator selangkah demi selangkah. Begitu mereka mendekat, ia tiba-tiba menyerbu ke arah sang kultivator. Kecepatannya luar biasa cepat, seluruh tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya, muncul di hadapan sang kultivator dalam sekejap mata dan langsung mencengkeram lehernya. Kemudian, seperti gasing, ia langsung menggali lubang besar dan keduanya menghilang. Sebelum bergerak, Rantilus sudah menduga sosok yang mengesankan mungkin telah muncul di antara para kultivator, sehingga gerakannya hanya menimbulkan sedikit keributan. Untuk sesaat, bahkan Tang Zhen, yang berada di istananya dan melatih para antek, juga tidak menyadari apa yang terjadi. Di bawah tanah, di dalam gua yang diciptakan Rantilus. Hehe, ngomong-ngomong, kurasa kau pasti tahu banyak berita menarik, kan? Rantilus tersenyum dan menatap kultivator yang kekuatannya telah sepenuhnya disegel olehnya. Siapa nama pemimpinmu? Apa identitasnya? Kau akan mati dengan sangat mengerikan. Aku janji. Sebodoh apapun kultivator itu, ia tahu bahwa orang di depannya bukanlah orang biasa dan mungkin sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Ia menggertakkan gigi dan berkata, Tuan Tang Zhen pasti akan membunuhmu, pasti. Yang terpilih. Dia pemimpinmu. Rantilus menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, lalu berkata, yap, pegunungan aneh itu pasti diciptakan oleh yang terpilih ini. Mampu membuat pegunungan dengan kekuatannya sendiri, Tang Zhen ini sungguh mengesankan.
Kalau begitu, yang terpilih di antara para kultivator mungkin telah dibunuh olehnya, kan? Kau, bagaimana kau tahu? Mendengar ini, sang kultivator langsung tercengang. Ia tak menyangka orang ini bisa menyimpulkan hal seperti itu. Ini tidak sulit ditebak. Rantilus tersenyum dan berkata, jika para terpilih ada di sini, kalian pasti tidak akan bisa memindahkan orang-orang dengan begitu sukses. Yap, sepertinya situasinya lebih rumit dari yang kukira. Pertama, Tang Zhen ini membunuh semua terpilih. Lalu, dia sengaja membuat perang skala kecil ini, menghubungi Hong Dali dalam prosesnya, dan bersiap untuk memindahkan kalian semua secara diam-diam. Alatnya adalah para Zerg itu. Rencana yang cukup bagus. Sejujurnya, jika bukan karena seseorang melaporkan ini, aku pasti akan tertipu oleh kalian, haha. Mendengar Rantilus mengetahui seluruh rencana Tang Zhen, sang kultivator benar-benar tercengang. Ia tak habis pikir bagaimana orang ini bisa menebak semua ini. Karena kau sudah tahu ini, kenapa kau masih bertanya padaku? Sang kultivator kini merasa sangat ketakutan. Orang di depannya ini sangat kuat dan refleksnya juga sangat cepat, ia bahkan tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaannya sekarang. Sebenarnya, aku hanya ingin memastikan. Itu saja. Rantilus berpikir sejenak. Sepertinya tidak banyak yang perlu ia tanyakan kepada pihak kultivator sekarang, sisanya hanya untuk mengumpulkan bukti. Sedangkan untuk bagian yang paling merepotkan, terutama adalah seberapa kuat Tang Zhen. Namun terhadap seseorang yang dapat menciptakan pegunungan dengan kekuatannya sendiri, tipe orang ini jelas bukan seseorang yang dapat dilawannya. Yap, oke. Karena aku sudah memastikan semuanya. Rantilus mencengkeram leher sang kultivator dan mengepalkan tangannya pelan. Seketika, dengan suara retakan, leher sang kultivator patah dan ia pun tewas seketika. Semua heretik harus mati, tak satu pun dari mereka bisa lolos. Membunuh kultivator ini seperti membunuh semut bagi Rantilus, sama sekali tidak ada gangguan emosional padanya. Ia memikirkan hal lain sekarang. Aku mungkin tak bisa menangani Tang Zhen ini. Dia harus menunggu aku mencari penegak hukum untuk menanganinya. Sedangkan pihak Hong Dali itu, dia berani berkolusi dengan heretik dari dimensi kultivator. Aku akan membunuhnya saja selagi bisa. Yap, aku akan fokus mengumpulkan bukti beberapa hari ini. Hehe. Kalaupun dia bisa kabur sekarang, rumahnya tak bisa kabur. Saat itu tiba, seluruh keluarganya akan mati bersamanya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.